Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukadimah yang tadi sudah dibuka oleh Bapak Isra, saya akan memulai untuk sesi pertama pada workshop kita hari ini. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal sama saya Ibu Efrieni. Alhamdulillah sudah dalam proses in-passing Pak ke biro untuk lektor. Tapi karena tadi mendengar ada potongan 15%, saya juga jadi ragu-ragu Pak nanti untuk mengurus lektor kepalanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir hari ini untuk kegiatan kita. Kita harapkan bisa fokus dan konsentrasi atas paparan dari Bapak Dekan. Untuk materi pertama, urgensi pengembangan karir dosen FEBI akan disampaikan oleh Bapak Dekan kita, Dr. Hafaz Furkani, MEC. Untuk Bapak, kami persilahkan tempat dan waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan sama-sama tentunya pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Wakil Dekan, kemudian para Kaprodi dan Sekretaris Prodi serta Ketua Lab, serta yang berbahagia Bapak Ibu, para dosen dan tenaga kependidikan FEBI Winarandiri. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sama-sama di ruang ini untuk mengambil manfaat dari sebuah topik yang sangat penting ya bagi kita semua yang berkarir di kampus. Nah, tentu sebagai dosen, ya karir kita itu karir fungsional yang lebih penting ya. Karena diri kita sebagai dosen itu dihargai dengan pangkat fungsional kita. Apakah itu asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, semua kita tentu sebagai dosen mengidamkan untuk mencapai pangkat fungsional kita yang tertinggi, yaitu guru besar ya. Nah, jadi bukan dekannya ataupun ketua prodinya ataupun rektornya. Tapi sebagai dosen itulah tujuan kita bersama, arah yang kita harus sama-sama tempuh untuk mencapai guru besar kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itu perlu persiapan-persiapan. Dan persiapan ini sebenarnya mungkin kalau generasi-generasi kita ya, generasi Pak Isra ataupun generasi yang lebih-lebih ini, dulu kita seperti ya ikut alur saja begitu ya, mengalir tanpa ada tujuan. Nah sekarang kita lihat generasi-generasi baru, generasi-generasi baru seperti yang muda-muda ini Pak, mereka sudah targetkan itu. Saya 2 tahun ke depan ingin ini, saya 2 tahun ke depan akan naik lagi, akan naik lagi begitu. Nah jadi ini sebuah tren positif yang kita melihat ada di generasi-generasi ataupun dosen-dosen baru yang muda. Nah, karena itu bagi kita yang sudah di atas, nah tentu tidak boleh, tadi Pak Isra juga sudah sampaikan ya, stagnan. Jadi istilah beliau itu stagnan ya. Karena pangkat kita ada beberapa orang itu tidak naik-naik dari lektornya. Jadi yang paling lama bertahan kebanyakan kita di lektor. Di lektor ya. Nah, ini stagnan kita di situ. Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini kita ingin menggugah kita bersama agar segera nanti setelah ini langsung mengurus ya, mengurus kepangkatannya, karena kepangkatan ini sangat penting bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk fakultas juga dan untuk UIN. Semakin tinggi pangkat fungsional kita, maka semakin bagus nilai yang akan didapat oleh fakultas, oleh prodi-prodi kita dan juga oleh UIN. Apalagi kita akreditasi ya. Nah kalau akreditasi itu dulu dirasiokan. Pertama akan dirasiokan jumlah doktor. Nah, jumlah doktor harus 50% dari jumlah dosen kita. Jadi yang belum doktor, Ibu Bapak sekalian mohon segera
buat perancangan ya, buat planning. Kira-kira kapan akan doktor. Nah, untuk itu kami mungkin ya bersama para wakil dekan itu tidak akan menahan kalau ada surat yang masuk untuk minta izin belajar gitu. Karena memang itu penting. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian yang ada planning izin belajar, mengambil ataupun tugas belajar untuk mengambil S3-nya akan kita mudahkan. Kemudian lektor kepala juga ini sangat penting. Guru besar kita baru satu dan mudah-mudahan nanti akan ada menyusul lagi guru besar, mungkin 2 orang yang sudah di pipeline-nya ya, Pak Dr. Muhammad Yasir dan Pak Dr. Azhar Syah yang sudah apply. Mudah-mudahan mereka kita doakan bersama agar sukses dan dapat guru besar. Kemudian nanti akan menyusul lagi Bu Nilam, ya kan? Pak Isra, Pak Arifin juga yang lektor kepala ya, Pak Analiansyah. Nah mudah-mudahan bisa segera kita usul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil slide dari Lamemba kemarin, coba next. Nah ini Febi kita ya, Febi kita, itu Pak Subki sudah membuat, tidak ada di sini ya, logo 8 tahun Febi. Jadi kalau Uwin Araniri sudah 59 tahun, Febi kita baru 8 tahun. Next, kalau akreditasinya Bapak Ibu sekalian kita sama-sama tahu ya. Akreditasi kita baru ada akreditasi yang pertama, ekonomi syariah itu akreditasinya B. Kemarin sudah asesmen lapangan dan mohon doa kepada kita semua. Kita masih menunggu hasilnya ya. Hasilnya tentu sama-sama kita berharap hasilnya kita dapat unggul ya. Ekonomi syariah unggul. Terakhir Bu Asesor sudah mengatakan bahwa di sidang asesmen lapangan itu sudah mencapai unggul, walaupun tipis begitu kata beliau, tapi sudah memenuhi. Nah, ini akan dibawa ke sidang pleno di apa istilahnya? Dewan Eksekutif ya. Nah, di situ sudah tidak ada lagi asesor. Nah, jadi mudah-mudahan di situ juga bisa tembus ya. Nah itu yang paling berat katanya di situ. Jadi mohon doa Bapak Ibu sekalian. Kemudian Prodi Ilmu Ekonomi juga akan divisit tidak lama lagi. 2 hari yang lalu kita mengecek statusnya bersama Kaprodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi, Bu Cut dan Bu Ana. Itu sudah keluar status AL, asesmen lapangan. Tapi tanggalnya belum dikirimkan, kapan mereka akan turun. Nah jadi Bapak Ibu sekalian mohon energinya kita curahkan sekali lagi untuk AL Prodi Ilmu Ekonomi. Sama seperti AL Prodi Ekonomi Syariah yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah ilmu ekonomi itu statusnya sudah baik sekali. Jadi Bu Marwiyati dan Pak Adenan yang mengurus ISK kemarin alhamdulillah sudah berhasil dikonversi Prodi Ilmu Ekonomi dari B ke baik sekali. Nah, mudah-mudahan nanti bisa setelah proses AL ini juga ilmu ekonomi akan unggul. Ya, kita doakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk Prodi Perbankan Syariah itu status akreditasi kita B. Ini B yang kedua ya. Jadi B yang pertama sudah, kemudian sudah kita kena IPPA, Perbankan Syariah kena IPPA karena masalah rasio ya, mahasiswa kita terlalu ramai, kemudian jumlah rasio mahasiswa yang dikeluarkan juga sedikit, juga tidak sebanding atau apa gitu kan. Dan kita ada pengurangan mahasiswa baru untuk menstabilkan rasio itu, tapi ternyata itu juga tidak boleh kurang dari 20%. Nah akhirnya Prodi Perbankan Syariah kena IPPA. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada para dosen dan tim penyusun karena sudah menyusun borang 9. Jadi kita kemarin seharusnya kita borang IPPA kita susun, tapi kita susun borang 9 dengan harapan nanti akan divisit dan kita dapat bisa berkonversi ya, bukan B tapi menjadi baik sekali ataupun unggul begitu. Nah kan tetapi ternyata karena sudah jatuh tempo, kemudian belum keluar juga apakah statusnya, apakah masih B ataupun gimana gitu kan. Akhirnya diurus kembali oleh LPM dan Warek 1. Nah ternyata tidak jadi di AL. Jadi Prodi Perbankan Syariah tidak ada AL untuk borang standar 9 yang sudah disubmit.
Sehingga hasilnya keluar lagi B untuk 5 tahun. Jadi 2022 sampai 2027 itu sudah keluar sertifikat kita dengan nilai yang sama. Apalagi di Ban PT kan menghadapi banyak sekali asesmen, jadi mungkin mereka tidak lagi ingin ini. Jadi ekonomi syariah sudah diarahkan ke Lamemba, ilmu ekonomi sudah diarahkan ke Lamemba, perbankan syariah tidak diarahkan ke Lamemba, tapi langsung dikeluarkan statusnya B. Nah, kemarin dalam rapat pimpinan bersama Pak Rektor, Wakil Rektor dan LPM, kami sampaikan status akreditasi kita seperti saya sampaikan pada hari ini. Dan ada saya sampaikan ke pimpinan, karena mungkin prodi perbankan syariah tidak lagi diakreditasi pada waktu dekat ini, tidak ada lagi AL pada waktu dekat ini. Kalau boleh kami ingin mempersiapkan prodi perbankan syariah untuk akreditasi internasional saja. Nah, jadi kita tidak ke Lamemba, kita mengarahkan ke FIBA, FIBA A FIBA. Nah, jadi UIN Jogja kemarin itu masuk Muri karena akreditasi FIBA terbanyak se-Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan perbankan syariah 3 tahun ke depan kita akan rancang roadmap-nya untuk akreditasi FIBA Di Bapak Ibu sekalian 3 tahun ke depan ataupun katakanlah ini 2022, berarti ya sekitar 2025 ataupun 2026 itu kita coba akreditasi internasional. Untuk itu kami akan bersama pimpinan akan coba mempelajari bagaimana UIN Jogja melakukan proses akreditasi internasional itu. Ke depan kita juga sudah planning bersama 3 prodi untuk membuka kelas internasional. Kelas internasional kita akan buka insya Allah di setiap prodi perbankan syariah, ekonomi syariah, dan ilmu ekonomi. Nah, ini menjadi cikal bakal kita untuk nanti menjadi kelas internasional, kemudian program internasional. Oke Bapak Ibu sekalian, nah ini kita merefresh kembali merefresh kembali visi kita, visi FEBI kita. FEBI ini visi kita unggul dalam pengembangan keilmuan, ekonomi dan bisnis. Nah, coba baca. Berlandaskan nilai-nilai keislaman bertaraf internasional pada tahun 2030. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini visi kita Sebenarnya visi ini juga kita tidak merubah. Kami di pimpinan yang sebelumnya itu tidak merubah visi ini. Ini visi awal dulu. Ketika FEBI ada, nah visi ini sudah ada. Nah, yang kita tekankan adalah roadmap-nya saja. Jadi ada 3 kata di sini, ada unggul, ada islami, kemudian ada bertaraf internasional. Nah, jadi arah kita itu kita arahkan pada 3 ini. Kita ingin menjadi unggul, kemudian FEBI kita itu karakternya islami. Nah, islami ini integrasi dengan nilai-nilai Islam, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Islam Nah, integrasi itu kemarin Pak Jalil katakan ternyata integrasi itu 3 dimensi juga dimensi pendidikan, dimensi penelitian, dan dimensi pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti dalam roadmap yang akan kita jelaskan berikutnya nanti itu harus tercermin proses pengintegrasian ini. Nah, kita mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi kita tidak mengintegrasikan dengan yang lainnya Nah, kemudian bertaraf internasional. Nah, ini merupakan standar tertinggi kita, dan untuk unggul itu tidak lain Kalau Lamemba, kalau mau unggul yang harus dikejar internasionalnya. Nah, kemarin sudah pengalaman ketika datang asesor prodi ekonomi syariah. Nah, jadi yang dikejar itu, misalnya kurikulum yang kita kembangkan ada tidak bernuansa internasional? Apakah kurikulum kita ini dirumuskan dengan mengundang pakar dari luar, dari internasional atau tidak? Nah, itu kemarin dicari. Nah, jadi ya kami sampai hari terakhir asesmen itu masih mengatakan belum masih mengatakan yang kita undang ya
dosen-dosen kita, kemudian ada dari pakar dari Unsia. Tapi ya terakhir dapat dari Pak Isra, kayaknya kita dulu pernah undang Pak Aslam Hanif ya, Prof. Aslam Hanif ke sini. Nah akhirnya kita cari lagi laporan, kita ubah sedikit, nah kita katakan bahwa ya sudah. Dan kebetulan topik Prof. Aslam Hanif waktu itu tentang pendidikan ekonomi Islam di Malaysia. Nah jadi ya bisalah kita cocok-cocokkan. Nah akhirnya itu kita ajukan tambahan ya, dokumen tambahan ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kurikulum kita yang kita susun harus mengundang pakar internasional. Kemudian bahan ajar kita juga. Nah, bahan ajar coba Bapak Ibu cek kembali, nanti ada dibuat workshop RPS-nya. Itu juga harus menggunakan referensi-referensi internasional. Apalagi kalau ada jurnal-jurnal Scopus. Jadi referensi tolong diperbaharui. Pastikan ada referensi artikel internasional yang dipakai dalam bahan ajar kita. Kemudian ya ke depan, arah ke depan juga RPS kita akan kita konversikan ke RPS internasional. Kita translatekan setiap topik itu, kan ada banyak kolom RPS itu menjadi bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris. Nah, jadi itu usaha-usaha yang akan kita lakukan ke depan. Nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian ya, akan bersama ketua prodi masing-masing, sekprodi masing-masing, kita susun kembali RPS kita bernuansa internasional. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penelitian juga ya, penelitian ini ada dua, publikasi dan presentasi seminar internasional. Nah, jadi ini juga akan kita arahkan ke sana ya, sedapat mungkin kita masing-masing kita harus ada artikel internasional, harus ada pernah presentasi internasional. Presentasi internasional ini sebenarnya mudah saja ya. Di kita sendiri di UIN ini banyak sekali konferensi. Kemarin ada Ikonik, ada Aricis ya. Febi juga insya Allah tahun depan sudah kita masukkan di RKKL ya Pak. Kita akan mengadakan, dulu pernah ada Ikosop ya. Nah kita akan buat lagi, mudah-mudahan nanti bisa kita masukkan. Dan jangan lupa memasukkan nama mahasiswanya. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian PKM internasional satu lagi. Nah PKM internasional ini itu bentuknya juga dua. Yang pertama dosen Bapak Ibu sekalian recognize ya, diundang untuk menyampaikan sesuatu di luar negeri. Nah, apakah sebagai ya sosialisasi ataupun apa gitu kan. Nah itu dianggap sebagai PKM internasional dosen. Ataupun memang kita rancang bersama, dosen dan mahasiswa kita rancang untuk melakukan PKM di luar. Tapi harus ada partner di sana. Nah, jadi itu akan dianggap internasional. Dan kemudian harus ada laporannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Analiansyah, Pak Wakil Dekan 3 kita sudah bersama Fakultas Syariah merancang ini, dan beliau sampaikan bahwa kita perlu 3 orang mahasiswa untuk bisa berangkat ke Thailand untuk PKM bersama mahasiswa di fakultas yang lain. Ada Fakultas Syariah 7 orang, kemudian Usuluddin 1 orang, dan psikologi. Nah kalau ada Febi dapat ya 1 ataupun 2 kita sudah lumayan ya, untuk bisa kita klaim PKM internasional dosen dan mahasiswa. Nah dosen di Fakultas Syariah itu yang akan mendampingi Pak Azmil Umur ya. Nah dosen Febi silakan kalau ada yang mendampingi, tapi bayar sendiri gitu. Nah, jadi programnya 10 hari ya. Nah programnya 10 hari, tiketnya itu mahasiswa bayar sendiri. Ya Pak ya. Tiketnya mahasiswa bayar sendiri ke Thailand, berangkat melalui Medan ya. Nanti berangkatnya dari sini mungkin sama-sama ke Medan, nanti dari Medan tiketnya tidak mahal ya, kalau ke Thailand langsung ke Bangkok. Nah di sana program 10 hari itu sudah terjadwal. Jadi makan, tempat tinggal sudah ditanggung di sana. Nah kita hanya ya mungkin ganti jalan-jalan kita saja ke sana. Jadi kalau ada Bapak Ibu mungkin nanti yang mau mendampingi bisa komunikasi dengan Pak WD3. Nah, kalau di Syariah itu Pak Azmil Umur ya. Nah, kita silakan siapa yang mau mendampingi pergi ke Thailand.
Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, coba kita arahkan ke sana. Mudah-mudahan kita mempunyai visi yang sama ya untuk internasionalisasi ini. Nah, ini roadmap kita. Roadmap kita sebenarnya kalau menuju unggul itu pada 2030 ya. 2030 kita menuju unggul. Dan itu internasionalisasi kita juga selesai di tahun 2030. Nah, sekarang sudah 2022. 2022 sebenarnya kita masih di tahap 2 ya. Akan tapi karena permintaan Lamemba juga harus unggul segera, kalau mau unggul maka kita harus merancang ini dari sekarang ya. Dari tahun depan kita sudah mulai proses internasionalisasi. Oke, untuk misi ya ini Bapak Ibu sekalian kita ada 4 ya. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua mengembangkan tradisi riset integratif dan diseminasi karya akademik. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan ilmu untuk pengabdian dan pembangunan ekonomi masyarakat secara islami. Yang keempat, membangun kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Nah, jadi misi kita juga sudah internasional, karena kita ada orientasinya luar negeri, orientasinya internasional gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk ini ya ini data-data terbaru kita. Kalau minat kita memang terus meningkat ya, terus meningkat. Kecuali ketika Covid kemarin, yaitu di seluruh Indonesia juga terjadi penurunan ya. Nah, mahasiswa kita kalau data yang terakhir ini sekitar 2067 ya. Kalau ini tahun lalu 2365 mahasiswa FEBI. Nah, perbankan syariah masih tertinggi, kemudian ekonomi syariah, kemudian ilmu ekonomi. Ini jumlah mahasiswa kita. Kemudian ya, terus nah ini jumlah dosen ya. Jumlah dosen kita 48 orang ya. Nah, kalau kita pecah-pecah ini kebanyakan kita masih di lektor ya. Lektor dan asisten ahli. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mohon segera ya, khususnya asisten ahli yang sudah lulus pelatsarnya itu tapi belum ngurus-ngurus asisten ahli, silakan ya, supaya bisa dianggap sebagai dosen. Nah, kemudian ya Pak Maimun juga kita berharap ya segera mengusul, karena beliau tinggal tunggu surat senat saja nih. Nanti Pak Suki tolong dibantu mungkin Pak, supaya bisa nanti kan in passing ya. Ya. Oke, lulusan kita sudah 2.468 orang lulusan. Nah, lulusan yang dihasilkan oleh FEBI ya. Ini terhitung mahasiswa D3 juga. Kalau kita hitung mahasiswa D3 kita sudah 2.468 orang. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini partner-partner kita. Kita mudah-mudahan bisa kita nanti tambah lagi. Mitra-mitra internasional sebenarnya sudah bertambah. Kalau internasional kemarin ada kerjasama dengan Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini di Sydney Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu setiap bulan Ramadan ada ceramah Ramadan, ceramah harian itu. Jadi nanti saya akan usulkan, kirim nama-nama dosen kita yang bisa memberikan ceramah Ramadan. Zoom saja. Nah, itu kan sudah dianggap pengabdian di Sydney. Nah, silakan nanti ya, Pak Isra bisa, Pak Riza bisa, siapa lagi? Tapi ceramahnya juga kadang-kadang bahasa Indonesia, cuman judulnya saja bahasa Inggris. Ya, pesertanya juga dari Indonesia. Nah, jadi nanti yang mengurus itu Aulia Gempana ya. Aulia Gempana ini pernah kuliah di sini atau tidak? Langsung S1 di UAI ya. Nah, jadi Aulia Gempana ini teman kita di sana. Nanti mudah itu Pak, kita minta surat, kemudian sertifikat, semuanya beres ya. Nah, jadi yang penting bulan Ramadan nanti kita mungkin siap-siap ya, memberikan ceramah secara online di sana. Dan itu bisa kita anggap sebagai PKM dosen internasional. Kemudian nanti tanggal 15 insya Allah kita ke UKM. UKM ini Bapak Ibu sekalian, mereka ada program MISEMA namanya. Itu visinya juga sangat bagus ya.
Jadi UKM mau menjadi leader menyaingi UM di Malaysia. Nah, hari ini kan orang kalau berbicara top 100 university itu arahnya ke UM ya. Nah, tapi penyaing terdekat UM itu ya UKM. Kalau UAE nggak masuk ranking. Memang nggak ikut ranking ya. Nah, jadi UKM ini kalau UM dia sudah 100 university, top 100 university, agak sombong, agak susah untuk tanda tangan MOU dan lain-lain ya. Nah, UKM ini masih karena mereka masih mengejar. Jadi mereka ada flagship namanya MISEMA. MISEMA ini dia menjadikan UKM itu sebagai center di regional dulu. Jadi tahun ini mereka mengundang 30 universitas di Nusantara ini untuk datang ke UKM kemudian menandatangani kesepakatan MISEMA itu. Nah, tahun depan mereka orientasinya internasional. Jadi tahun depan mereka dengan Tokyo, dengan Inggris, dengan lain-lain ya. Nah, jadi kita masuk dalam MISEMA itu. Kita diundang nanti tanggal 15 insya Allah, mudah-mudahan bisa kita tandatangani kesepakatan kerjasama dengan UKM. Nah, tinggal nanti kita follow up dengan program-program ya, nah, MISEMA. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi ini mitra di dalam tetap kita jaga, kemudian kita tambah lagi silakan kalau ada yang dengan etis juga sudah kita ini ya, etis group yang basisnya di Singapura untuk fintech ya, sudah ada MOU dan kita sudah ada implementasinya. Kemarin kita buat webinar ya untuk sosialisasi perekonomian Aceh, investasi Aceh. Nah, jadi Pak Riza sini yang in charge. Nah, jadi alhamdulillah sudah ada 2 tambahan internasional ya, etis dan Ashabul Kahfi Islamic Center di Sydney. Alami juga ya. Dialami tambahan yang baru juga. Nah, ini partner-partner kita, mudah-mudahan bisa kita jaga dan kita buat program bersama. Oke Bapak Ibu sekalian, ini lembaga-lembaga kita. Nah, lembaga-lembaga ini nanti kami pimpinan akan duduk ya. Karena ini semua sudah expired sebenarnya pimpinannya. Kecuali ini galeri sudah baru. Kemudian Ziswaf ini mungkin juga sudah expired ya. Sentrif sudah expired, Ziswaf. Ini juga Pak Jalal, apakah diperpanjang ataupun nanti ada ketua baru? Ustaz Studi Halal kita launching 2019. Kemudian ada lembaga-lembaga lain yang belum masuk ya. Nah, jadi ini buku-buku yang sudah kita terbitkan Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti kalau ada buku baru kirim covernya biar kita update ya. Ini jurnal kita yang terakreditasi share, masih share. Nah, yang lain menuju akreditasi ya. Ya. Kalau mau buat jurnal baru yang fokus internasional juga silakan. Ada nggak ide untuk membuat jurnal baru yang internasional? Jadi full English dari pertama. Kalau ada mungkin ya silakan ya, kita ini saja. JBIS, JMEBIS, ECOBIS, JEBIS ya satu lagi ya. JEBIS belum masuk sini. JBS ya. Ya, JBS ya. Oke, ini penelitian-penelitian kita sudah banyak juga bersama dengan oke, ini kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, jadi mungkin demikian ya. Jadi nanti topik kepangkatan akan ada sesi khusus. Bagaimana kita bisa merancang bersama kepangkatan kita ya. Nah, intinya kami di pimpinan kalau ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin lanjut studi, kita tidak akan menahan ya Pak. Silakan, karena itu memang kepentingan kita bersama, kepentingan UIN juga ya. Jadi ijazah doktor kita sangat berharga. Kemudian SK, lektor kepala dan guru besar kita juga sangat berharga. Jadi demikian, silakan nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada masukan-masukan ya, bagaimana apa yang harus kami lakukan, mungkin boleh disampaikan, kita akan cari jalan bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hafaz Furkani yang sudah memaparkan untuk materi kita hari ini. Yang pertama itu terkait urgensi pengembangan karir dosen FEBI. Kalau kita lihat atau mengacu pada Renstra, kita ini posisinya akan menuju ke tahap kedua ya Pak Hafaz ya. Jadi tahap kedua itu kita akan mengacunya ke bertaraf internasional. Artinya setiap kegiatan Tridharma itu memang harus standarnya adalah internasional. Terakhir kemarin pada saat kita sosialisasi dengan Bapak Gun, ya itu beliau menyarankan bahwa jika ada dosen-dosen yang melakukan kegiatannya di luar kegiatan internasional itu selain dibuat laporan, itu juga harus dipresentasikan kepada mahasiswa atau di kelas dan itu harus didokumentasikan. Nah itu juga dibutuhkan nantinya untuk akreditasi, iya. Jadi ya walaupun tidak ISO, jadi kita sekarang ingin membiasakan apapun kegiatan kita yang di luar itu memang harus diketahui oleh mahasiswa. Nah seperti itu. Baik, ada beberapa catatan mungkin nanti bisa dijadikan catatan untuk perbaikan ya Pak ya. Sudah saya catat. Kemudian materi selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Dr. Maimun, SEAK MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan yang raya kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Pimpinan Dekan, serta Bapak KTU, Pak Suki, serta Bapak Ibu dosen sekalian. Mungkin Anda belum perkenalkan lih karena Ibu waktu cuma 10 menit. Biasanya lu buka sampai 2 lejum di pemerintahan. Ya. Izin Bapak Ibu sekalian, yang tertarik long untuk tampil uronyo adalah bahwa apa yang kita hasilkan hari ini itu adalah input bagi saya 20 tahun yang lalu di pemerintahan. Artinya semua sarjana itu sudah tentunya nantinya bekerja terutama di sektor pemerintah yang begitu banyak. Apalagi kami di pemerintah Aceh Timur yang begitu besar itu sudah mendapatkan alumni dari beberapa fakultas di seluruh Indonesia. Ternyata apa yang terjadi dengan pemerintahan hari ini, kita tidak berkembang sebagaimana kita harapkan. Nah, berkaca dari itu, saya menginginkan apa yang terjadi hari ini saya masuk ke PEBI di Universitas Islam Negeri Araniri, mungkin bisa memberikan sedikit warna bagi pembangunan sumber daya manusia kita bekerja di sektor apapun itu. Baik Bapak Ibu sekalian, menyangkut dengan arah penataan pendidikan tinggi, tadi sudah disampaikan Pak Prof, mudah-mudahan Dr. Hafaz, ya, mutu dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian yang mungkin saya kada depu mandum Pak, ya kan? Itu kita sudah tahu semua sampai bagaimana penyiapan infrastruktur, kapasitas kita serta sistem perekrutmen. Ini enggak saya perpanjang untuk pembicaraan. Nah, menuju pendidikan unggul, bagaimana fungsi leadership, kurikulum, inovasi, atau institusi kapasiti dan staf kompen, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti Pak. Maaf, saya berbicara sedikit cepat karena 10 menit lebih waktu, ya kan? Oke, hanya membahas masalah kurikulum. Apa yang menjadi sebuah inovasi kurikulum itu? Bahwasanya ada beberapa metode alternatif yang bisa digerakkan. Saya di sini ada mengambil dari Unibro, Pak. Ya, Unibrau itu mereka membuat sebuah sistem pembelajaran kolaboratif dan partisipatif serta pembelajaran berdasarkan masalah. Apa itu? Dan ini sebenarnya sudah coba saya terapkan 4 semester lalu ketika saya baru pertama kali masuk ke PEBI. Ya kan? Tentang pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran berdasarkan masalah itu. Nah, apa itu? Menyangkut dengan bagaimana kemauan belajar dan berkembangnya anak-anak mahasiswa ini. Karena mahasiswa tanya Pak Ibu, miat adanya, nah pertanyaan hana, mandum sengap. Ini satu pertanyaan yang besar bagi Lon. Pekan awaknya terlalu diam ketika berbicara di sebuah kelas. Sehingga Lon coba metode bahwasanya setiap tampilan pembelajaran kuliah 20 menit itu mahasiswa harus menyampaikan presentasinya. Jadi Lon uraikan Mbak RPS yang RPS kalau kita siapkan, mungkin nggak mau Lon, Abu Umar, Pak Dr. Adnan, kita sudah menyiapkan itu. Apa yang menarik di sini adalah menyangkut dengan bagaimana anak-anak mahasiswa di pengalaman pembelajaran itu pertemuan tatap muka 1 kali 20 menit dalam menyiapkan presentasi itu mereka menyampaikan dulu tentu pembelajaran hari itu dan saya memberikan itu atas 14 fungsi modul pembelajaran yang sudah ada karena kita kan 2 kali ujian setengah semester dan semester, jadi 14 itu anak-anak sudah harus menyiapkan 14 materi itu dan kita sebagai dosen sudah menyiapkan itu. Nah, dalam pengertiannya
pertemuan 1x20 menit ini harapan kita ke depan, katakanlah 2 atau 4 tahun ke depan, anak-anak kita sudah siap untuk menyampaikan suatu presentasi seperti inilah kita di depan, tanpa harus malu-malu, sungkan, sepanjang mereka tentu ada etika yang kita sampaikan tadi. Etika bagaimana seorang, etika apa tadi, etika akademik, ya kan? Ini kan semua harus ada sama mereka. Nah, jadi ini Pak Dr. Hafaz, Bapak Ibu sekalian, saya coba menawarkan, mungkin sebagian dosen sudah, bagaimana di RPS kita ada 1x20 menit, anak-anak didik kita suruh bicara supaya dia mampu untuk membicarakan itu. Setelah itu baru kita mengajar sebagaimana pembelajaran yang kita sampaikan di hari itu. Jadi mahasiswa siap, kita pun siap. Karena mahasiswa danyo, kejilun hanya baca Pak. Hane baca, hane belajar. Kita mau kuliah yang penting puna badannya nyan catat, nyan syukur catat. Lalu mana catat, Pak, ya kan? Jadi nyo perlu tayo siapkan mereka untuk 14 pembelajaran itu sudah harus mereka siap secara kelompok kah atau persorangan. Jadi ya yang lo siapkan. Terus satu lagi, lo nalo pegat pengembangan dalam hal inovasi mahasiswa dalam bentuk BIMA, namanya Bursa Inovasi Mahasiswa. Itu lo sampaikan tentang pembelajaran kolaboratif itu tadi dan pemecahan masalah. Ya, contoh Pak, mereka membuat makalah seperti biasalah, hanya 5 lembar mentang loh Yohana leletat 5 on dengan topik-topik yang harus dibahas kalah pendirian koperasinya, contoh bentuk jenis ya, cukup 5 saja, 1 pembukaan, 5 isi, 1 penutup, thank you-nya kan, yang mantang. Nah, apa lo sampaikan dalam pembelajaran kolaboratif itu, nah lo pegat BIMA tahun pertama lo tamang geno, ya kan? Ya, lo pegat BIMA, mereka harus menyiapkan produk-produk UMKM-nya gitu kan. Nah, mereka harus menyampaikan presentasi seperti ini. Mereka buat produk, mereka harus menyampaikan itu dalam pelajaran UKM-nya, ya kan? Supaya mereka ya terbiasa untuk bisa berdikari lah ke depan. Nah, ini mungkin Pak Ibu Umar kenal orangnya, si Andri, ya kan? Kemudian dia tidak sebagai pemenang waktu itu, ya kan? Jadi apa produk mereka itu? Saya hargai mereka dengan istilahnya beberapa karya UKM yang saya pimpin di Aceh Timur. Di Aceh Timur UKM Pak yang pimpin. Jadi UKM-UKM-nya loan mebak mahasiswa supaya mereka membuat itu. Mungkin ada ruang Bu Umar. Oke. Dan lebih sedikit penghargaan piala. Hana mahal Pak. Sabuh sekitar 25.000 itu ya. Sekitar 200.000 lom dua pialanya untuk lom bagi-bagi ke awaknya. Ya, sehingga mereka sedikit ada sebuah pencerahan besar gitu, ya kan? Nah, sehingga piala-piala itu mereka dapatkan ya. Enggak mahal tuh, 25.000 ya gitu Bapak. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa mesin ulung uronyo jarang di tempat dan sebagainya. Tadi Pak Hafaz sudah menyampaikan bagaimana fungsi kerjasama strategis Pak dari 4 program kita, pendidikan, pengajaran dan sebagainya. Kerjasama strategisnya, ilung selamanya di beberapa kabupaten kota sedang menyiapkan namanya RPKP, Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan. Ya kan? Apa itu? Tentang bagaimana desa-desa harus dapat membangun. Kemarin di Sabang, saya surprise besar dalam arti kata, ada Pak PJ Wali Kota, ada Kepala Bapeda, cukup muda menjadi Kepala Bapeda, seusia Alung ketika Alung Kepala Bapeda di Aceh Timur, usianya 42 tahun, dan saya senang dengan anak muda seperti itu, ya kan? Dianya namanya Iqbal, ya, Pak Sekda, Lun beri pengarahan untuk RPKP itu, dan semua SKPD siap untuk menjalankan itu. Ini suatu bentuk kerjasama yang bagi Lun tawarkan kan pulain Pak, guna tak usit tentang partner. Partner kita belum dengan Pemda ya Pak Dr. Hafaz, mungkin partner dengan Pemda bisa kita bangun mungkin dari Sabang ini dulu, di samping beberapa kabupaten kota lain yang sudah saya jalani, apa itu dengan Aceh Jaya, kemudian dengan Nagan gitu kan, sudah kita lakukan itu semua ya, dengan harapan bahwa apa yang terjadi dalam sebuah proses pembangunan dalam konsep regional ilmu yang nabak Lun tentang spesifik Lun adalah ilmu ekonomi regional, bukan UKM ya. UKM-nya adalah bagian dari sisi sampingnya lagi. Jadi apa yang menyangkut dengan pembangunan itu kita siapkan di sana, kan? Termasuk bagaimana membangun Sabang ke depan. Yang menarik di sini yang Ilo sampaikan adalah apa yang menjadi program diskusi kita kemarin menyangkut dengan kemiskinan dan inflasi ya. Tujuan dari desa-desa membangun yang di Indonesia yang sudah digarapkan Uronyo, yang menarik adalah yang Pak, tentang kemiskinan itu. Jadi setelah regresi data dari 23 kabupaten kota, kan, bahwa yang namanya seperti indeks pembangunan manusia ya oke lah sudah baik, tingkat pengangguran terbuka setengah baik, indeks Gini rasio, angka kemiskinan penduduk ini yang menarik Lun. Bahwasanya angka kemiskinan tanya di Aceh kan kita sudah tahu tingkat kemiskinan yang begitu tinggi. Ternyata apa penyebabnya Pak? Ternyata penyebabnya adalah dari sisi anggaran menyatakan bahwasanya produk domestik regional bruto di beberapa kabupaten kota itu yang paling terbesar itu adalah fungsi PDRB yang datangnya
untuk membangun PDRB itu adalah dari administrasi pemerintah dan jaminan sosial. Jadi maaf di Sabang kan Pak, anak mitanya sebagai manusia itu mulai dari lahir sampai mati sudah ditanggung jaminan sosialnya. Apa itu kelahirannya, apa itu balitanya, apa itu sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ditanggung. Malah tiket kapal pun ditanggung oleh pemerintah, dalam pengertiannya ada potongan diskon. Kalau kita rakyat bukan penduduk Sabang, pergi ke Sabang sekarang 100.000, kemarin 80.000, tapi penduduk Sabang cukup membayar 60.000 atau sekarang 80.000, seperti itu. Ada diskon 20%. Nah, itu bentuk-bentuk jaminan sosial yang diberikan begitu besar untuk menopang tumbuhnya PDRB di sana. Dan ini apa yang menjadi penyebabnya kemiskinan tinggi itu karena apa? Tingkat keinginan mereka untuk mendapatkan pendapatan lebih dengan berusaha di beberapa sektor yang ada dalam sebuah PDRB itu memang sangat kurang terjadinya. Jadi mereka lebih mengharapkan pada fungsi bantuan jaminan sosial semata. Kan menarik apa yang disampaikan tadi kemarin dengan diskusi pihak statistik. Demikian juga kontribusi yang ada. Nah, apa yang ingin sampaikan di sana Bapak Ibu sekalian bahwa kolaborasi pembangunan yang kami lakukan selamanya, perguruan tinggi jangan hanya sebagai fungsi insider saja. Artinya kita hanya kuat di dalam sebagai seorang dosen dengan tingkat prof, doktor dan sebagainya, tapi kita lupa dengan outsider kita di luar, bagaimana pembangunan di Indonesia, pembangunan di Acehnya lupa atau kurang dari sentuhan dunia pendidikan Tanyo. Yang mungkin harapan Tanyo bersama, keinginan Lon menyampaikannya, mudah-mudahan tadi diskusikan lain kali, waktu 10 menit kalau memanfaatkan, dan pasti tentunya tepat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Maimun. Baik, terima kasih kepada Bapak Maimun yang sudah memaparkan secara sangat singkat sekali. Perlu kita apresiasi ya, karena tidak semua dosen sekarang memiliki loyalitas seperti Pak Maimun kepada mahasiswanya. Bagaimana untuk memberikan reward ya kepada mahasiswa sebagai salah satu wujud performance mereka dalam kegiatan belajarnya. Ada beberapa catatan mungkin Pak Dekan yang bisa kita tindak lanjuti seperti membuat MOU kepada PEMKO, Pemkap, Pemkot ya, itu kita banyak SKPD atau SKPK karena kita ketahui juga beberapa prodi kita mahasiswanya itu ada yang melakukan magang di instansi pemerintah. Nah, jadi mungkin bisa kita buat MOU lebih lanjut. Selanjutnya baik. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau memberi pertanyaan terkait paparan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Afas dan Bapak Maimun. Kami berikan kesempatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sesi ini sebenarnya bukan fokus dengan materi Pak Afas saja, tetapi betul-betul sesi pengembangan FEBI. Ya, Pak Syifa nggak datang ya, mewakili Pak Syifa misalnya. Pak Syifa kalau di kantin dia sampaikan bahwa kalau bisa di kurikulum pasar modal itu ditambahkan satu mata kuliah namanya teknik analisis ya. Seperti itulah, karena beliau mengatakan bahwa mahasiswa kita kekurangan pemahaman dalam menganalisa keuangan di pasar saham, pasar modal segala macam. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa kita floorkan di sini. Nah, Bapak Ibu silakan dibuka apapun yang mungkin, baik itu surplus silahkan ya, ataupun pengembangan sesuatu yang memang akan membuat FEBI ke 2025 lebih baik ya, ke 2000 yang ke depan juga lebih baik. Silakan. Ya, siapapun. Pengembangan SDM dan yang lainnya. Silakan. Ya. Oke, pimpinan mohon ke depan. Yang nak Pak Fitriadi silakan ke depan. Bu nanti dicatat Bu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya mengisi, nggak ada yang nanya ya. Jadi saya ngomong lah. Nyanyi apa ngomong?
Baik, saya ini mungkin terinspirasi juga dengan Pak Maimun tadi. Ada satu kesempatan saya pikir untuk mahasiswa kita. Saya pernah bicara dengan kepala Pegadaian ya. Jadi di sana kan ada peluang marketing sebenarnya. Cuman selama ini kan kita magangnya lebih ke administrasi. Nah, mungkin ini nanti saya nggak tahu polanya seperti apa. Mungkin bisa melalui Wadek 3 atau Wadek 1 untuk memformasikan, karena peluang marketingnya di pemasaran itu kalau bisa kita berikan untuk mahasiswa kita. Artinya kalau misalnya kemarin itu magangnya kita karena 1 bulan kayak gitu, ini bisa magangnya mungkin continuous gitu kan, karena ada peluang untuk bisnis ke mahasiswanya. Karena mereka bisa kalau misalnya bisa mendatangkan 1 orang nasabah, itu akan mendapatkan fee untuk marketernya, orang yang memasarkan produk mereka. Nah, mungkin ini nanti perlu dijajaki lagi dengan pegadaiannya, karena kita nanti akan membuat semacam training dulu gitu untuk memperkuat ilmu pemasaran dan teknik pemasaran menurut produk atau produk knowledge-nya untuk produk yang ada di Pegadaian Syariah. Mungkin itu yang pertama. Kemudian tadi ada menyangkut dengan analisis ya, teknik analisis yang disampaikan Pak Isra. Saya sepakat dengan itu. Tapi yang lebih utamanya sebenarnya, karena ini mungkin nanti Miss Ana juga bisa mengapa lagi ya, meningkatkan lagi untuk galeri investasi kita. Karena selama ini kan mahasiswa ada beberapa akun yang udah dibuka gitu kan, tapi pasif. Jadi ini saya nggak tahu masalah di mana, tapi kalau secara peluangnya dari sekian banyaknya mahasiswa kita, mungkin kalau tingkat 10% aja ada yang aktif, itu sudah lumayan lah, bisa mendatangkan income juga bagi mahasiswa gitu ya. Yang kedua, kemudian yang udah banyak kali ini, nanti aja lah, udah cukup 2 aja dulu ya. Enggak, biar tambah lagi yang lain, nanti saya nggak berhenti nih ngomong nih. Baiklah, demikian Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa dulu? Ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motifnya sama juga, karena Pak tadi yang memulai katanya mengisi kekosongan ya, jadi saya juga seperti itu. Makanya kalau ada yang lain nih dipersilakan, kalau belum ada ya saya pegang terlebih ini ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Tadi yang pertama saya merespon apa yang bukan merespon sih ya, saran yang disampaikan oleh Pak Sifa tadi ya, yang disampaikan kepada Pak Isra atau Pak BD2. Kami juga melihat itu sebuah hal yang penting, artinya kemampuan teknis ya yang dimiliki oleh mahasiswa kita bagus kalau kita bisa memperkuat ya. Cuman ya masalahnya ini kan misalnya ya, katakanlah contoh kasus di kurikulum perbankan syariah ya. Dulunya mata kuliah pasar modal ini kan ada mata kuliah yang tersendiri begitu Pak ya. Tapi kemudian ketika perubahan kurikulum dan pasar modal, kemarinnya itu pasar modal 2 SKS ya. Kemudian ketika kita melakukan perubahan kurikulum, adanya tuntutan untuk ya ada saran juga supaya
mata kuliahnya itu tidak terpecah-pecah dan SKS-nya kalau bisa diperbesar ya. Jadilah kita kemarin untuk mata kuliah pasar modal ini kita masukkan dalam satu mata kuliah yang namanya manajemen investasi dan portofolio begitu ya. Jadi sudah dimasukkan ke situ. Nah, kalau misalnya sarannya itu harus dari pasar modal dipecah lagi satu mata kuliah, nah itu mungkin ya kalau dari kurikulum yang ada ini ya artinya kita sudah menggabungkan gitu Pak ya. Ya apakah misalnya nanti sarannya bisa diperkuat di RPS ataupun misalnya di luar ini, di luar soft skill lah, seperti misalnya di galeri investasi misalnya ya, karena memang struktur mata kuliahnya itu sudah kita padatkan dan SKS-nya kita perbesar ya, jadi 3 SKS. Jadi enggak hanya pasar modal saja tapi juga investasi-investasi yang lain ya. Kemudian merespon tadi masukan dari Pak Evi Iskandar, itu sebenarnya juga peluang yang bagus untuk mahasiswa kita ya. Bahkan dari asuransi syariah itu kan memang minta mahasiswa, minta lulusan setiap semester ya. Ada enggak lulusannya yang bersedia menjadi marketer ya. Ini enggak tahu kenapa mahasiswa kita sangat sulit sekali mencari yang bersedia menjadi bersedia menjadi marketer lah begitu ya. Bahkan ketika magang ya, pernah mahasiswa kita magang di BSI pusat ya, karena ketuanya saat itu berangkat dari seorang marketer, maka dia menyuruh mahasiswa kita untuk jadi marketer. Nah itu mereka melapor ke Prodi dan minta kami mengupayakan supaya mereka tidak turun ke lapangan. Ya, jadi yang di pikiran mahasiswa kita itu magang saja, harus duduk di kantor berdasi dan seperti itu ya. Jadi mungkin ini juga, padahal ini kan satu keahlian yang keahlian penting ya, yang perlu dimiliki oleh mahasiswa kita. Tapi mindset mahasiswa kita ketika magang saja itu harus sudah duduk di kantor dengan nyaman. Nah, mungkin mereka tidak siap dengan challenge menjadi marketer ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi perhatian kita juga dan bisa kita kuatkan gitu ya di berbagai kesempatan, misalnya di mata kuliah marketing misalnya, pemasaran bank. Nah, jadi ini saya pikir ya salah satu hal yang kita perlu upgrade soft skill dari mahasiswa kita. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh Pak Rashid, Pak Adnan, Ibu Jumi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, penghormatan kami untuk Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan, kemudian para pemberi materi tadi Bapak Dr. Maimun, tentu saja juga Ibu Moderator yang sudah sangat luar biasa menyampaikan kegiatan kita pada hari ini. Pak, saya mungkin merespon pertama kali yang seperti disampaikan Bapak Dr. Maimun tadi gitu. Dari perspektif ilmu saya, talent management itu saya bisa pastikan kalau Pak Maimun itu ada kesempatan ikut tes dosen waktu itu dan lulus, mungkin dia akan terbang ke awan lebih jauh lagi gitu. Tapi pada saat itu mungkin penerimaan paling banyak di pegawai negeri Pak ya, maaf ya Pak, saya sedikit, maka masuklah ke situ. Karena apa? Karena respon kita sebagai human resource itu paling cepat adalah apa yang paling dapat menghasilkan uang dan kita diterima. Setelah itu mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun barangkali kita berpikir mau ngapain gitu. Kemudian Pak Maimun bermimpi akan melanjutkan mimpinya yang dulu belum kesampaian. Dan sekarang kesampaian gitu Pak ya, kira-kira gitu. Maka tadi cukup menarik dan saya pun senang karena kayaknya selaras dengan pemikiran. Tapi merespon juga apa jawaban bapak-bapak yang barusan dan Bu Devi bahwa kenapa sulit sekali mahasiswa kita itu merespon tantangan kita untuk magang di sini Pak. Sama seperti Pak Maimun, walaupun tidak memberikan piala, tapi saya memberikan
sponsorship untuk asesmen pada 5 mahasiswa tiap semester Pak, yang nilainya A gitu. Tapi riset ini akan selesai 5 tahun yang akan datang, nggak bisa 6 bulan seperti permintaan LPM, makanya nggak menang proposalnya kemarin, karena nggak bisa dijawab sekarang gitu. Kenapa? Karena hasil penelitian kami 3 tahun kemarin bahwa 87% anak SMA masuk ke perguruan tinggi itu salah jurusan. Dan mungkin 85-nya mungkin ada di kita, 2%-nya mungkin yang rajin-rajin dapat A itu. Sehingga Bapak mereka kewalahan ketika akan melanjutkan karirnya pasca universitas. Ketika kewalahan pasca universitas, dia kewalahan juga untuk mengeluarkan kebermanfaatan dirinya, kemudian bisa jadi bagian dari pengangguran terbuka sekarang. Yang pengangguran terbuka itu ada S1, ada S2, dan ada S3. Survei saya Pak, bahkan yang punya usaha mainan mobil-mobilan di Belang Padang itu alumni teknik penerbangan dari Jerman, dan alumni salah satu beasiswa, saya nggak sebut namanya tapi kita sama-sama tahu yang paling moncer di Aceh gitu. Dan dekat Pak penerbangan, dia buat miniatur di lapangan Belang Padang, tapi penerbangan sesungguhnya tidak gitu. Apa sih penyebabnya sebenarnya? Karena tidak ada sebuah pemetaan kapasitas Pak dari apa yang dia suka gitu. Misalnya kalau dilakukan talents, misalnya kita punya 34 kekuatan atau bakat yang Allah beri pada kita itu. 1 sampai 7 itu adalah bakat kekuatan teratas paling tinggi, 27 sampai 34 terendah. Kita secara tidak sadar main di bakat rendah kita, sehingga ekspresi kita nggak jalan dan lain-lain. Ada sebuah ilustrasi Pak, namanya Peter Principle, bahwa orang yang bekerja sebagai mekanik akan senang menjadi pelatih mekanik, kemudian membimbing mekanik. Tetapi ketika diberikan peningkatan kompetensi yang bukan di kompetensinya, menjadi pengawas, dia akan senang karena gajinya tapi bukan karena pekerjaannya. Itu yang membuat stagnansi sebenarnya cukup panjang Pak. Contoh, mungkin ada orang yang bisa mengelola depresi dengan gampang gitu. Tapi bagi orang yang tidak gampang, sesuatu yang menyenangkan adalah ketika baca buku dan tidur. Tidur masalah hilang, baca buku dia akan dengan dunianya sendiri, pasca itu semuanya problem gitu Pak. Bertemu orang problem, diskusi problem dan lain-lain. Karena dia tidak menjalankan, itu salah satu faktornya. Dan 5 saya lihat di mahasiswa tiap semester ini tahun ketiga sudah ada sekitar 17 orang Pak. 17 orang ini ada yang sudah alumni, kemudian beberapa saya lihat sudah rekodnya bagus dan lain, langsung S2 langsung berkibar dan lain-lain. Pertanyaannya, di mana yang di luar 17 itu sekarang? Kalau berbicara strategi planning seperti disampaikan Pak Maimun tadi, tentu kita harus bisa aware tentang di mana kita berdiri sekarang. Misalnya setahun ini ada nilainya 100%. Mungkin kalau kita mau terbang tinggi, kita bisa mulai dari 30% yang kita akui sebagai tempat duduk kita sekarang gitu misalnya. Di dalam kapasitas seorang human resource. Nah, saya menyarankan barangkali begini Pak, bisa sekali-kali juga mungkin untuk semua mahasiswa yang akan masuk ke PEBI bisa dilakukan juga sebuah asesmen sebenarnya senang pada bisnis atau tidak, atau senangnya di mana atau tidak gitu. Sehingga ada yang kita paksakan misalnya di bisnis, memang semangatnya itu di IO sebenarnya gitu. Banyak Pak gitu. Dalam sebuah survei Pak tahun lalu ada sebuah asesmen dilakukan untuk 2 orang dokter Pak. Satunya dokter bidang penyakit dalam, satunya dokter bidang anestesi. Gitu Pak. Karena mereka yang paling banyak bertemu sama pasien langsung dan yang tidak banyak bertemu sama pasien hanya bertemu di ruang operasi. Hasilnya Pak, dosen yang dokter yang tadi itu yang anestesi tadi lebih punya hal-hal di luar yang bisa dia kembangkan. Ternyata bakatnya memang untuk menjadi dokter itu hanya cuma bakat learner Pak, pembelajar. Pembelajar itu kalau dipancing, oh nilai kamu sekarang jelek, saya tantang kamu nilai bagus gitu ya. Dia akan menjawab tantangan itu aja. Jadi hidupnya sepanjang riwayat tuh berusaha untuk bangun tidur, lagi mengalahkan orang, cari strategi mengalahkan. Tapi bukan bagaimana menebar kebermanfaatannya gitu. Kalau sudah menebar kebermanfaatan mungkin akan ada bisnismen baru gitu Pak. Karena juga hasil dari UMKM kemarin Pak, pemberian modal kepada UMKM itu sebanyak 6 miliar, hasilnya katanya enggak terlalu maksimal.
Karena modalnya diberikan bukan pada orang yang menerima itu, tapi yang kuat menerima masukan itu. Jadi menurut saya masukan Pak Maimun mungkin bisa di-deliver dengan bagus Pak, kita programkan. Kemudian kita lihat lagi gimana semangat mahasiswa kita, dan mungkin kalau proyek-proyeknya tadi juga akan ke internasional, magang dan lain-lain, mungkin anak-anak yang dimaksud Pak Maimun tadi itu mungkin bisa dilibatkan dengan serius. Mudah-mudahan kita bisa melihat hasilnya nanti Pak, mungkin 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, tidak langsung besok gitu. Jadi hanya saran saja Pak, bahwa acara yang mungkin seperti ini perlu juga kita mungkin menghadirkan ya mungkin materi-materi seperti Pak Maimun tadi, lebih banyak bisa kita adopt kepada mahasiswa kita. Itu sedikit Pak, mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maimun ya, tentang outsider ya. Bahwasanya kita juga selain di inside, di dalam juga kita perlu keluar. Nah, saya terfikirkan begini Pak Dekan dan para pimpinan sekalian, selama ini ya terutama selama saya di lab lah lebih kurang, saya sering melihat judul-judul mahasiswa dan melihat database skripsi mahasiswa itu ternyata punya peluang untuk dilakukan tindak lanjut dalam program-program kerjasama dengan Litbang di pemerintahan. Jadi kan setiap pemerintahan itu ada Litbangnya. Nah, Litbang itu selama ini kadang-kadang penelitian dan kajian-kajian yang disalurkan atau yang didatabasekan juga tidak digunakan. Nah, saya terpikir satu gagasan gimana sekiranya ada beberapa bimbingan kita, tulisan-tulisan kita juga bisa dalam lingkup 1 tahun kita buat buku tulisan para dosen atau buku pemikiran dosen FEBI UIN Araniri yang kita cetak ber-ISBN. Di dalamnya ada dosen dan mahasiswa, dan itu kita sebarkan ke litbang yang ada di pemerintahan. Sehingga kontribusi kita pun juga nyata, dan itu untuk akreditasi juga menunjang. Jadi setiap tahun kita menyumbang satu saja tulisan, semua dosen. Ya, satu tulisan, dan kita jilid dalam satu tema besar. Itu sudah pernah memang dulu ingin dilakukan, cuman tidak terrealisasi ya. Tapi saya pikir dengan semangat yang sama itu sangat mungkin dilakukan, karena satu judul, satu tulisan dosen bersama dengan mahasiswa dalam satu buku itu akan punya manfaat secara personal kita dalam karir, dalam institusi juga itu meningkatkan akreditasi program studi dan juga kontribusi kita keluar. Apalagi saya lihat peluangnya juga, ini kan Konon Lembaga Keuangan Syariah ini kan isunya ini makanan FEBI sebenarnya. Artinya kita mendapatkan dampak positif dalam tanda kutip dengan keberadaan Konon LKS ini, akan banyak nantinya ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan syariah yang memang itu makanannya dosen-dosen di FEBI. Ya, artinya momentum itu harus kita manfaatkan dengan suatu tulisan yang memang bisa kita salurkan ke Litbang, ke lembaga-lembaga keuangan, sehingga nantinya punya kontribusi. Saya ambil contoh misalkan paling banyak itu kan zakat sama dana desa itu di ES misalnya ya. Di Pasca juga penelitian zakat itu cukup banyak, zakat terhadap A, B, C secara kuantitatif, secara kualitatif juga implementasi ya. Kalau kita sering menguji itu zakat itu saya rasa udah bisa dalam satu buku tuh tentang pemikiran zakat FEBI UIN Araniri, itu udah bisa kita buat satu buku. Nah, makanya zakat itu juga bisa kita salurkan ke Baitul Mal, bagaimana perbaikan tata kelola zakat dari hasil penelitian antara dosen dan mahasiswa. Dana desa juga begitu. Itu BUMDes itu juga banyak sekali yang kaji. Kenapa kita tidak mencoba untuk memasukkan itu ke dalam Litbang, sehingga nanti
dia menjadi bagian dalam rencana pembangunan di Provinsi Aceh. Itu saja, terima kasih karena sudah hadir nih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau ditanggapi dulu Pak tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah ada, walaupun sebagian masukan ya sudah kita catat, nanti kita akan evaluasi kembali. Kami masih menerima pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu dosen atau tendik. Sembari menunggu, kalau ada lagi pertanyaan, mungkin kita minta tanggapannya dari Pak Fit nih. Gimana kira-kira, ada trik mungkin, ada tips bagaimana supaya dosen-dosen FEBI bisa cepat naik karirnya. Pak Fit silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya? Di sini kita kan ingin menampung sebanyak-banyaknya ya. Pertama, biar nanti kita bisa buat rencana ke depan 2023, apa yang kita butuhkan yang sangat mendesak ya, terkait dengan capacity building kita, artinya pengembangan sumber daya manusia kita. Jadi kalau misalnya ada masukan, ada ide yang untuk pengembangan FEBI ke depan, bisa disampaikan ke kita, nanti kita coba rancang bersama terkait dengan pengembangan SDM kita. Nah, nanti mungkin di 2023, kita juga bisa peningkatan SDM dosen misalnya. Nanti ada misalnya pelatihan-pelatihan yang memang bisa diikuti oleh dosen ya, untuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Begitu juga misal nanti terkait dengan tendik ya. Nanti bisa disampaikan dulu ke pimpinan supaya kita bisa buat program terkait dengan pengembangan SDM ini. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu kita bangun bersama terkait misalnya untuk conference ya, conference internasional seperti itu.
Nah, nanti ke depannya itu kita masih ini ke depan kita ada slot 6 orang. Ya, 6 orang kita ya. Yang untuk internasional. 2023 itu ada 6 slot yang apa namanya untuk presentasi di konferensi internasional itu sudah bisa dirancang-rancang. Kira-kira mau nanti kalau ada konferensi itu bisa kita diajukan dulu. Kalau sudah accepted nanti bisa dikomunikasi dengan pimpinan terkait dengan kemana mau dituju gitu. Jadi perancangan dari sekarang itu. Karena kenapa? Karena 2022 ini kita lagi kemarin ada 6 slot tapi yang karena belum ada yang present di luar itu tidak digunakan. Nah sekarang mungkin ada 3 slot lagi. Kita tunggu yang dari Padang kalau ada nanti bisa dieksekusi itu. Nah ini kepangkatan ya. Kita ini sama-sama. Artinya yang sudah di asisten ahli itu mungkin sudah stagnan sampai beberapa tahun. Nanti kita sama-sama apa yang menjadi problemnya, nanti bisa kita cari solusi. Mungkin di mana kendala yang paling berat nanti kita musyawarah. Kemudian yang di lektor ke lektor kepala, maksudnya jangan takut dipotong 15%-nya itu. Biasa itu kalau misalnya banyak, tapi dia ada manfaat yang lain nanti yang didapat. Itu jadi jangan takut karena 15% dipotong. Memang nampak besar sekali potong itu 15%, tapi ya mungkin ada manfaat yang lain yang bisa didapat selain 15% itu. Nanti ini ada beberapa yang saya sudah list, misalnya yang masih di asisten ahli lama bertahan itu sebagai pemain bertahan. Ini nanti bisa kita duduk bersama ya, nanti setelah workshop nanti tindak lanjutnya apa yang harus kita siapkan sama-sama. Karena kalau sendiri-sendiri mungkin nanti kita agak ada malas dan sebagainya. Ini kita saling mengingatkan. Minimal 2023 ini yang asisten ahli sudah bertahan di atas 5 tahun bisa upgrade ke lektor gitu sama-sama. Kemudian kalau yang lektor yang sudah bertahan di 5 tahun atau 6 tahun bisa kita upgrade ke lektor kepala gitu. Nah, yang lektor kepala bisa kita persiapkan ke guru besar. Nah, sekarang informasi terbaru dari Ustadz Yasir dari WR1 bahwa nanti ada anjabnya lagi. Jadi analisis jabatan untuk pangkatan ini. Jadi nanti akan setelah workshop ini, nanti akhir-akhir November kita akan duduk bersama kembali terkait dengan tindak lanjut dari workshop ini. Nanti kita, ini di mana kendalanya? Oh, mungkin karena ngisinya itu, apa yang harus kita lakukan supaya ini bisa cepat terwujudnya. Ya, mungkin itu yang trik kita untuk kepangkatan Bu Ifri. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fitriadi yang sudah memberikan kita peluang ya untuk memikirkan bagaimana supaya kepangkatan kita itu bisa cepat naik ya. Jangan stagnan tadi ya, seperti ini ya Pak Isra. Apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Stagnan? Oke, iya. Berhubung, baik, terima kasih kepada Pak Mukli, silakan. Pak, bilingual kita Pak, boleh. Ya, silakan ditanggapi.
Nah ini kalau kita ya yang sudah berada di awal dari pertama malah tidak bertanya, yang baru masuk langsung bertanya. Aktif sekali memang Bu Intan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mohon maaf karena saya terlambat dan sudah izin di grup. Yang kedua terkait dengan pengangkatan diri sendiri nih kan untuk karir, saya terus terang termasuk jadi sangat bukan terpukul, tertendang lah gitu kan. Jadi alhamdulillah saya sudah di FEBI selama 13 tahun. Di FEBI belum pokoknya di UIN 13 tahun dari 2009 dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih asisten ahli. Saya pernah mengajukan pangkat, ini satu ya Bapak-bapak, mungkin nanti pengalaman bagi yang lain. Yang pertama saya pernah mengajukan kenaikan pangkat 2017. 2017 semua syarat lengkap segala macam, tetapi terkendala, itu pun saya mengajukan pangkat setelah saya berada di Surabaya, dapat surat ancaman yang dimutasi ke ADM. Saya pulang khusus mengurus itu, akan tetapi ditolak dengan alasan saya sudah turun SK tugas belajar. Padahal itu kan diurus sebelum SK tugas belajar. Nah posisi yang seperti ini bagaimana? Kedepannya nih untuk saya udahlah kan. Yang kedua, ketika saya selesai ini insya Allah di akhir semester, ketika selesai nanti itu kapan maksudnya kapan saya bisa mengajukan kenaikan pangkat agar enggak asisten ahli terus. Bosan juga lama-lama kan. Sudah 13 tahun gitu loh. Jadi saya ya yang dengan yang muda-muda ini kan jauh dengan Hafiz jauh juga saya nih. Jadi kedua, yang ketiga ini kuota tentang seminar internasional. Tadi saya dengar ada jatah 3 lagi yang belum selesai. Itu saya ini kan masih belum turun surat aktif. Saya WA pihak kepegawaian katanya nanti Senin ditanya kembali. Nyanhum. Jadi maksud saya begini, saya ini kan ada 3 jatah, belum turun surat aktif. Ketika tahun ini ada seminar internasional, saya minta jatah itu ke saya, itu bagaimana posisinya? Nah, dengan mungkin ada lagi dosen lain. Nah itu, mungkin kalau bisa ya dioper ke kami aja daripada tersisa hangus kan? Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Intan. Nah ini bagaimana Bapak, mungkin ada tanggapan? Baik, bismillahirrahmanirrahim sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kita jawab sekarang, nanti kita jawab pasca itu ya, masih ada Mbak Dasi yang di. Langsung saja Pak ya, mengenai kepangkatan nih, mungkin bagi kami yang dulunya non PNS dan telah menjadi PNS itu adanya penyesuaian ya. Jadi SK asisten ahli dulu sesuaikan lagi baru. Nah tanpa harus mengumpulkan bukti lagi. Jadi tinggal diimpasing aja. Akhirnya TMT-nya udah jadi 2020 kalau saya. Nah apakah ada kebijakan atau gimana ya, dari UIN untuk apakah boleh mengakui yang TMT asisten ahli pertama atau memang harus yang pas masa PNS itu? Karena kalau yang pas masa non PNS saya 2018, jadi kan dari 2018 ke 2020 kan lumayan juga Pak ya penelitiannya di situ, tapi nggak bisa kita akui lagi atau gimana? Karena mungkin itu juga yang menjadi penghambat, mungkin saya teman-teman yang lain mungkin enggak ya, penghambat untuk menunggu poin gitu supaya bisa mengurus pangkat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bisa silakan Pak Subhan atau lagi. Bisa nanti kita pending lagi ya pertanyaannya karena waktu kita singkat. 10.30 kita sudah harus sesi kedua. Pak Subhan kasih. Nah, pas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ya. Saya ini mungkin bukan bertanya Pak, ingin masalah kepangkatan ini. Kami ini di FEB ada 2 orang jabatan fungsional sekarang, ada 2 orang. Bu Jumi dengan saya itu jabatan fungsional baru, jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran satu lagi. Ada 3, jabatan nasib baris dan jabatan fungsional pustakawan. Nah, mungkin kepangkatannya mungkin akan sama dengan dosen juga. Artinya kami ini kan perlu nanti banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, jurnal dan kegiatan lainnya. Nah, di ke depan kami ingin mengusulkan anggaran-anggaran untuk kegiatan kami ini dianggarkan gitu Pak, untuk perkembangan kami ke depan gitu. Ya. Sekian Pak, mungkin Anda Pak Rashid nambah nih Pak. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin tidak semua bisa kita jawab karena ini masalah kepangkatan. Tadinya kita sudah mengundang Pak Bukhari Muslim hadir, beliau yang sangat mengerti tentang hal ini, tidak bisa hadir. Pak Azhar Syah juga tidak bisa hadir. Kemudian di kepegawaian bisa jadi beliau akan lebih banyak tahu, yaitu Pak Saiful yang ada di materi terakhir kita. Itu mungkin kita akan ulang kembali kepada beliau karena ini masalah peraturan yang terupdate. Jadi beliau yang sangat mengetahui ya. Kalau saya dengan Pak Hafaz dengan Pak Fitri bisa jadi banyak hal yang kita juga harus belajar dari mereka. Jadi mungkin kita pending, akan kita jawab nanti setelah pertemuan yang ketiga. Mungkin jawaban secara umum tentang yang ditanyakan tadi bisa ditutup oleh Pak Hafaz sebentar Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi 4 orang penanya terawal, kemudian alhamdulillah tambah lagi 4 lagi, ada Muklis, kemudian Kak Intan, Ana dan Pak Subhan ya. Jadi 8. Hari ini kita bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, memang kita rencanakan pertemuan seperti ini akan kita adakan tiap bulan ya. Tiap bulan kita buat untuk ya siapa-siapa yang bisa datang ya. Untuk sharing, kemudian ya apa yang mau disampaikan, karena masukan dari Bapak Ibu juga periode tahun lalu katanya kurang berinteraksi dengan dosen. Nah, sekarang kita mau interaksi ini ya. Jadi ya masukannya ada banyak hari ini saya dapat ya. Kami dapat masukannya ya. Yang pertama Pak Evi itu terkait dengan peningkatan skill mahasiswa kita. Khususnya product knowledge, kemudian marketing ya. Nah, mungkin tindak lanjutnya ya kita akan lakukan training itu. Jadi kita sudah ada banyak pusat studi juga. Nah, pusat-pusat studi ini yang kita dorong nanti. Karena kalau program studi ya ada programnya juga, ada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian pusat-pusat studi ini mengambil kegiatan-kegiatan yang mungkin prodi tidak bisa menghandle. Nah, jadi nanti akan dihandle oleh pusat studi. Nah, jadi silakan kasih ide apa yang perlu kita lakukan, pelatihan jenis apa, seperti apa kita lakukan, nanti akan kita lakukan bersama. Bu Nevi juga demikian mungkin ya, terkait dengan mata kuliah, kemudian mindset mahasiswa kita yang kurang berminat menjadi marketer kata beliau ya, lebih suka ini. Nah, ini juga kita bisa ubah mindset itu dengan menghadirkan stakeholder kita, dengan menghadirkan dari pihak industri ya. Nah, jadi ke depan kita perlu ada pelatihan-pelatihan yang bukan kita saja yang mengisinya, tapi diisi langsung oleh industri ya, oleh orang-orang yang bekerja di sektor perbankan itu. Kemudian Pak Hendra juga sangat menarik ya, beliau sampaikan tadi tentang pemetaan ini, istilahnya talent mapping ataupun gimana itu Pak ya. Dan kita sudah ada pusat studi, Pak Hendra juga menjadi ketuanya ya, Pusat Studi Manajemen Pengetahuan dan Sumber Daya Insani. Nah, ini kita akan buat nanti bersama Pak Hendra, silakan ya. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin bukan mahasiswa saja yang perlu di mapping gitu Pak. Dosen juga, kadang-kadang kita sendiri tidak tahu bakat kita seperti apa sebenarnya. Minat kita kemana ya. Nah, dengan bantuan Pak Hendra ini mungkin bisa dipetakan itu. Pak Hafiz ya menarik juga apa yang beliau sampaikan ya. Nah, jadi
Itu juga sudah pernah kita diskusikan dulu dengan Pak Muhammad Arifin juga ya. Jadi skripsi kita setelah mahasiswa selesai, itu kan kita letakkan di rak. Jadi tidak ada manfaatnya. Nah karena itu mungkin ke depan kita perlu seleksi skripsi-skripsi yang kita anggap bagus. Nah itu perlu kita buat juga forum sharing session dengan industri, sharing session dengan instansi terkait ataupun sharing session dengan berbagai pihak hasil dari penelitian skripsi yang kita lakukan. Nah ini, jadi ketika di Malaysia kami itu sering ada weekly. Jadi weekly pertemuan mingguan di mana ada beberapa orang dari pihak industri yang komit yang suka dengan hasil-hasil dari penelitian kampus, nah mereka datang. Jadi mereka akan pelajari hasil dari penelitian kita, kemudian akan mereka adopt dalam kebijakan dalam ini. Kemudian yang kedua mungkin tindak lanjutnya yang perlu kita lakukan, ini ada Pak Ketua Lab juga bersama Prodi ya, mungkin bisa mendiskusikan tadi idenya kan book chapter ya. Jadi kita kumpulkan hasil penelitian tadi kita ubah menjadi chapter-chapter, menjadi bab-bab, kita terbitkan menjadi satu buku. Nah ini kita tunggu Pak Hafiz tindak lanjutnya bagaimana ya. Semoga ini bisa terrealisasi ya. Ataupun minimal kita masukkan ke jurnal kita sudah ada jurnal-jurnal, nah itu juga harus bisa kita ini. Kemudian Pak Muklis, Bu Intan ya tentang kepangkatan, nah ini nanti kita dalami ya. Bagaimana, karena Bu Intan sekarang dulu alasannya karena sudah keluar tugas belajar. Nah sekarang udah mau ngurus juga nih, apakah sudah bisa ataupun belum ya. Nah nanti kita kalau saya sendiri ketika sudah datang ke saya itu langsung saya ini approve saja, asal atas nama kepangkatan ya kita setujui ya. Kemudian Bu Ana juga nanti bisa didalami dengan Pak Saiful, Pak Subhan ya, anggaran ini nanti dengan Pak Wakil Dekan 2 ya, akan kita coba lihat bagaimana strateginya. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dan terima kasih atas kehadiran Pak Heru di sini bersama kita untuk memberikan ya pengalaman beliau, mungkin trik-trik juga ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kepangkatan kita. Mungkin demikian dari saya, terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Efri, tutup. Bu Efri, ditutup sesinya. Baik, alhamdulillah untuk sesi pertama kita sudah selesai dengan 2 pemateri, yaitu Bapak Dr. Hafaz Purkani MSc dan Bapak Dr. Muaimun SE MSI AK. Untuk selanjutnya kita akan ke sesi kedua, berhubung juga pemateri kedua sudah selesai. Bapak Dr. Heru Pahlevi MSc. Apakah? Ya. Sebelumnya terima kasih kepada kedua pemateri. Untuk selanjutnya kita undang Bapak Dr. Heru Pahlevi MSc. Kepada Bapak Heru kami berikan kesempatan. Kemudian saya selaku moderator sesi pertama sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya berikan waktu kepada Bapak Hafiz untuk mengambil tempat selaku moderator sesi kedua. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, semoga ini lebih ramai karena ini memang materi yang sangat penting bagi kita secara personal berkenaan dengan jenjang kepangkatan dan fungsional yang itu semuanya nanti akan sangat berdampak bagi kita bersama ya. Yang saya hormati pemateri pada pagi hari ini, Bapak
Dr. Heru Fahlevi, SE, MSI, SE, MSc. Beliau Dr. Rerpol ya. Mohon maaf nih, Dr. Rerpol. Dr. Nera apa Rerpol? Rerpol Heru Fahlevi, SE, MSc. Ya, beliau salah satu dosen muda di Syahkuala yang saat ini kabarnya tidak lama lagi akan mencapai jenjang tertinggi dalam kepangkatan fungsional, yaitu guru besar, profesor. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, bisa jadi nanti akan menjadi sejarah baru di Aceh, di Syahkuala sebagai profesor termuda ya, termuda. Beliau menamatkan pendidikan di Syahkuala tahun 2005. Nah ini CV-nya. Kalau kita lihat ya, di Sinta skornya itu Pak Heru Fahlevi ini 628, luar biasa. Kalau kita bandingkan sama di UIT, itu peringkat 1. Peringkat 1 kita itu Pak Muslim namanya, itu di Saintek 524, Sinta skornya. Saya 124, itu peringkat 17. Nah itu perbandingan ya, perbandingan dan menjadi pemicu semangat bagi kita bahwasanya insya Allah kalau kita ada kemauan dan punya strategi jitu ya kita bisa melakukan upaya peningkatan kualitas baik itu penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin saya persilahkan Pak Dr. Rerpol Heru Fahlevi, SE, MSc untuk menyampaikan materi. Nanti kita setelah itu akan ada diskusi ya bagaimana mencapai dan trik jitu supaya proses kepangkatan dan jenjang karir fungsional kita itu bisa lebih optimal dicapai. Optimal ini bisa jadi bukan cepat ya, ada yang cepat tapi dia tidak optimal, ada yang lama tapi dia optimal. Nah maka kami persilahkan Pak Heru untuk menyampaikan materi lebih kurang 1 jam, nanti baru kita selik berapa? 40 menit. Oh baik, 40 menit nanti kita diskusi, karena ini kita sampai jam 12 ya. Baik, silakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di hari yang berkah ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di ruangan yang berbahagia ini. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dekan Febi yang sudah mengundang, Bapak Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2, Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi penyemangat, bukan malah kendor ya. Karena satu-satunya yang paling penting ketika mengurus ini adalah kesabaran ya. Jadi sabar, harus banyak sabar lah kalau di sini ya. Ada saja masalah baik teknis maupun non teknis yang akan kita hadapi ketika menyusun jabatan fungsional ini. Baik Bapak dan Ibu, saya langsung saja karena kita sebenarnya tetangga. Saya gedungnya gak jauh dari sini di Fakultas Ekonomi di jurusan akuntansi. Kalau masuk sini itu sebelah kantor pos ya. Sebelum kantor pos ada KPMG. Ini ada teman saya di sini, ada adik rating, ada bimbingan. Ya, jadi nggak keluarga lah, nggak asing lagi. Baik, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Saya diangkat jadi PNS tahun 2006. 1 tahun setelah selesai, karena waktu itu tsunami jadi boleh S1. Kemudian 100% itu di tahun 2007. Kemudian saya sekolah master, balik 2008, 2009 asisten ahli 100, kemudian sekolah lagi S3 2010, 2016 baru selesai lektor 300. Nah dari situ baru mulai reguler ya. Jadi saya menargetkan 2 tahun atau 3 tahun harus sudah naik jabatan fungsional. Jadi lektor 300 2016, lektor kepala 2019, dan mohon doanya insya Allah mudah-mudahan kalau tidak tahun ini, tahun depan dapat naik ke guru besar.
mudah-mudahan jadi penyemangat ya. Ini saya lihat muka-muka calon guru besar ya. Dia harus niat dulu, Jangan takut ya. Ya. Ya, insya Allah. Penting niat. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Dekan, kenapa kita harus naik jabatan fungsional. Yang pertama adalah dengan jabatan fungsional yang lebih tinggi, kita punya peluang jabatan dan posisi baru. Misalnya bagi yang mau berkarir di struktural, itu syarat-syaratnya, misalnya untuk WD1, untuk rektor, untuk WR1 itu harus rektor kepala. Nah itu kalau kepingin ke situ, itu jadikan semangat. Kemudian yang paling penting, kita membantu akreditasi prodi dan universitas. Sekarang kita sudah di Lamemba, kebetulan saya juga reviewer Lamemba. Kadangkala asisten ahli ini memperburuk borang prodi ya. Mohon maaf ya. Jadi walaupun kita sering datang ke kampus, tapi posisi asisten ahli kita itu menyakiti prodi yang kita sayangi ya. Jadi minta tolong kita segera naik supaya tidak tersakiti. Karena ada persentasenya, kalau kebanyakan prodi, asisten ahli di prodi itu susah dapat unggul, apalagi baik sekali ya. Jadi harus semangat. Kemudian pendapatan ya, walaupun kalau dilihat dari honor ya, bukan honor ya, tunjangan jabatan fungsional itu cuman sedikit ya. Bedanya cuman 300 atau 400. Tapi lumayan lah ya, kalau dihitung bertahun-tahun ya. Kemudian pengakuan kepakaran. Nah, kalau di kita pasti yang ditanya udah guru besar, udah sampai mana ya. Pusing kita kalau orang belum nikah udah nikah. Kalau di sini udah GB, udah lektor kepala. Nah, jadi seperti itu. Nanti kadang-kadang dapat surat ya. Surat cinta dari dekan ya. Kemudian saya juga melihat ini merupakan hak dan kewajiban kita ya. Kita tahu gaji kita minimalis ya. Nah, dengan GB, dengan lektor kepala minimal mirip-mirip lah dengan Malaysia ya, dengan tempat lain ya. Juga membuka peluang lain, misalnya untuk reviewer LPDP itu harus lektor kepala, reviewer di kementerian, tenaga ahli dan sebagainya itu juga harus lektor kepala. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting supaya lebih tenang ya dan lebih fokus. Ya, bagi banyak orang mungkin guru besar itu garis finish ya, tapi bagi kita insya Allah itu jadi garis awal. Ketika kita tidak lagi didesak untuk ini, untuk itu, kumpulin ini dan kumpulin itu, kita bisa lebih fokus untuk mengajar, lebih fokus untuk riset yang betul-betul berat ya betul-betul berdampak tanpa memikirkan kapan harus publikasi dan selanjutnya. Nah, menurut saya ada 3 yang harus kita punya, yang harus kita siapkan. Yang paling pertama itu adalah kita harus tahu. Saya lihat teman-teman saya yang pangkatnya bagus, dia paham buku itu PO istilahnya, pedoman operasional itu udah di luar kepala, ya, di dalam buku maksudnya ya. Dia tahu apa yang harus dibuat, berapa nilainya, dia akrab dengan buku itu ya. Nah ini Bapak Denmu silahkan, apalagi yang muda-muda nggak ada alasan, silahkan seminggu sekali dibuka, dilihat ya. Kemudian setelah kita tahu, sudah paham, kita harus buat rencana. Nah tahun ini kapan mau naik asisten ahli, kapan mau naik lektor, dan setelah itu kita buat rencana setiap semester kita harus publikasi di mana, seminar di mana, dan seterusnya. Kemudian realisasinya dan evaluasi. Nah ini juga masalah ya, ada teman-teman yang aktif tapi dokumentasinya jelek, lempar sini sertifikat dibuang-buang ya, jadi nggak ada tempat ya, ketika dikumpul udah bingung, makan waktu lagi. Nah itu jangan, kalau bisa jangan seperti itu, ketika sudah ngisi langsung aja minta sertifikatnya, langsung masukkan ke folder, kemudian lupakan, cari lagi kinerja dan seterusnya ya. Jadi 3 hal ini penting, pengetahuan, harus tahu apa saja yang harus dibuat, kemudian rencananya harus tahu, jangan sampai kita nanti meneliti padahal hukum kita sudah lebih. Hukum kita sudah lebih tapi kita menunggu lagi publikasi, menunggu lagi, padahal kalau diajukan udah cukup ya.
kemudian kita evaluasi. Nah ini ada beberapa peraturan yang sudah berubah dan relatif lebih memudahkan. Nah ini kalau mau lihat ada di selancar PAK di Google saja, di situ banyak informasi, di mana di situ ada peraturan, ada pedoman, ada best practice, ada pertanyaan. Nah itu bisa dilihat. Ya. Kalau dulu untuk guru besar yang usia kerjanya di bawah 20 tahun, itu harus punya bimbingan setara KUM 80, sekarang enggak lagi. Jadi sekarang udah relatif mudah bagi yang baru bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk bisa naik jadi guru besar. Ya. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, KUM-nya. KUM itu apa kepanjangannya, Pak? Karena udah sering dengar lupa kepanjangannya. Kredit ya. Emang kita suka kredit, jadi sebentar-sebentar kredit. Ya. Apa? KUM. Pokoknya KUM tuh yang angka-angka itu KUM ya. KUM. Ya. Poin lah, KUM lah. Nah KUM ini dia harus cukup akumulasinya dan cukup per item, per misalnya pengajaran, pendidikan, kemudian penelitian, kemudian pengabdian dan penunjang. Nah itu harus cukup. Setelah cukup dilihat juga TMT. TMT ini juga, ini ada kepanjangannya. Terhitung mulai tanggal. Jadi setiap keluar SK baru, ini mungkin udah lama nggak lihat SK baru ya. Di situ ada TMT, kapan berlakunya. Misalnya TMT Ibu Cut 1 Januari 2022, berarti dia berhak naik lagi ke atas 2 tahun setelah 1 Januari. Ya. 1 Januari 2022 berarti 1 Januari 2024 dia sudah boleh naik ya. Kemudian ada namanya syarat khusus. Nah, ini di penelitian ada syarat khusus karya ilmiah. Nah, jadi walaupun KUM-nya udah 2000, tapi kalau tidak ada syarat khusus kuncinya itu nggak bisa juga. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian semua dokumen penugasan dan bukti kinerja terkumpul. Kita ngajar banyak tapi waktu minta nggak ada ya. Udah banjir misalnya, udah hilang, terbakar dan seterusnya. Itu jangan. Jadi setelah ngajar disimpan ya. Kemudian yang paling penting juga saya yakin ini nggak masalah ya, rekomendasi dari Komisi Etika. Jadi di fakultas kita tidak ada masalah, di universitas juga tidak ada masalah, itu kita dapat mengurus jabatan fungsional. Nah, ini tidak berubah dari zaman dulu ya, Bapak dan Ibu, tetap aja 4. Namanya 1 asisten ahli. Ini yang paling terkenal ya, ini Avanza lah ya, asisten ahli ya. 150 ya. Asisten ahli itu ada 2, satu 100, itu yang S1, sekarang nggak ada lagi. Sekarang karena kita S2, 150. Lektor ada 2, L200 dan L300. 300 ya. IAS yang belum ada, IAS ya. Kemudian lektor kepala ada 3. Lektor kepala 400, KUM-nya 400, lektor kepala 550, dan lektor kepala 700. Nah yang terakhir, idaman kita semua, profesor atau GB ada 2, 850 dan 1050, itu sama-sama GB. Ya. Nah, yang di tabel ini pembagiannya. Kalau asisten ahli, 55% minimal itu pendidikan. Paling banyak ya, 55% pendidikan. Jadi 55% kalau kita mau jadi dari TP ini bukan tebar pesona ya, tapi tenaga pendidik ya. Yang baru masuk ya. Mau jadi asisten ahli maka 55% dari KUM yang dia butuh dari 100 ke 150 itu didapat dari pelaksanaan pendidikan. Minimal minimal atau sama dengan, nggak boleh lebih dari itu juga ya. Penelitian minimal atau sama dengan 25% dan pengabdian minimal 1 KUM paling banyak 10% dan unsur penunjang sama ya. Jadi ya gampang ingatnya, yang paling gampang itu PKM pengabdian kepada masyarakat 10%, penunjang 10%. Penelitian ini yang berubah, semakin ke posisi yang tinggi, penelitiannya makin tinggi. Misalnya mau jadi guru besar maka 45% minimal. Ya.
Ini lihat-lihat aja dulu ya, kita lihat-lihat ya, sambil kita siapkan. Ini asisten ahli berapa? Iya, ya apa? Lektor, 2 orang cuma asisten ahli. Lektor 1. Yang lain guru besar. Ya, jadi misal ada 1 orang asisten ahli mau naik ke lektor 200. Jadi kan 150 ke 200 perlunya cuma 50. Berarti 50 dikali persentase lektor 45% pendidikan, 50 kali 45%, mungkin sekitar 20 itu harus dari pendidikan, 35 mungkin 15 kum dari penelitian, dan sisanya itu dari PKM dan penunjang. Ya. Nah, makanya di sini harus kita hitung Bapak dan Ibu, jangan nanti kita kayaknya belum cukup nih, kita teliti lagi, kita tunggu lagi, padahal udah lewat. Ya. Jadi harus kita hitung, jangan semangat hitungnya supaya nanti kalau sudah, jangan itu lagi dikejar. Jadi kalau saya pribadi, ketika saya tahu udah sampai kumnya, saya nggak neliti lagi, mau diajak siapapun saya nggak mau lagi, karena saya harus siapkan borang saya, kalau nggak nanti rugi. Ya kalau berlebih itu nggak bisa dipakai lagi. Mending kita stop, ataupun kita minta ke editornya, jangan publish sekarang, tahun depan aja publish. Waktu saya udah TMT baru, ya. Jangan bilang TMT dia nggak kenal, ya. Maksudnya harus ada siasat, ya. Jadi harus diatur, karena itu tadi meneliti kan susah. Jadi kalau bisa betul-betul bisa dipakai ketika kum. Kemudian lanjut. Nah, ini agak kecil, nanti slide-nya bisa dibagi. Nah ini yang paling bikin pusing ya, syarat karya ilmiah. Jadi setiap jenjang itu punya syarat karya ilmiah. Misalnya dari asisten ahli mau naik ke lektor 200 atau lektor 300, maka syaratnya adalah yang tulisan W ini, yaitu harus jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi nggak susah. Sinta 1 sampai Sinta 6. Jurnal ilmiah mahasiswa itu bertaburan di Indonesia, itu Sinta 5 atau Sinta 4 masih bisa. Jadi yang mau naik lektor gampang aja. Ya ada paper masukkan ke jurnal Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4. Di FEBI ada jurnal Sinta, Pak. Nah, masuk situ aja. Masuk situ langsung naik. Naik jadi lektor, ya. Jangan nggak usah Scopus dulu, yang penting ini dulu, naik dulu ya. Nah, jadi kalau mau jadi lektor kepala, kalau dia S2, dia wajib jurnal internasional Scopus. Tapi kalau dia masih sudah doktor, dari lektor mau naik ke lektor kepala, wajibnya itu Sinta 1 atau Sinta 2. Sinta 1 itu Scopus, jadi Sinta 2 aja. Ya. Itu kayak kalau yang udah doktor. Ya. 1 saja perlunya, nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Tapi harus sesuai dengan bidang kita. Jadi jangan bidang kita ekonomi syariah, tapi paper kita engineering, itu nggak bisa. Ya. Jadi harus ekonomi syariah. 1 saja. Kalau mau aman 2. Kemudian ini untuk naik. Jadi ada 3. Yang pertama naik, yang kedua loncat, yang ketiga geser. Kalau naik dari asisten ahli naik ke lektor, dari lektor naik ke lektor kepala naik ke GB. Kalau loncat dari asisten ahli loncat ke lektor kepala, jadi ada 1 yang dia lampaui, tentu saja syaratnya lebih banyak. Kalau geser, lektor 200 geser lektor 300, jadi masih sesama lektor. Nah tabel yang sebelah sana itu geser. Kalau lektor mau lektor kepala geser ke lektor kepala itu syaratnya lebih mudah. Misalnya huruf W itu wajibnya untuk lektor 200 naik geser ke lektor 300 itu cukup jurnal Sinta saja 1 sampai 6. Ya. Bisa cek di Sinta lah jurnal apa yang ada. Nah, ini contoh kasus. Misalnya ada dosen asisten ahli 200 naik ke 300. Kan perlunya 100. Nah kebetulan 100 ini dia tidak punya ijazah. Kalau dia punya ijazah dikurang lagi 50. Misalnya dia baru selesai doktor, ada ijazah doktor yang belum dipakai, maka 100 kurang 50. 50
50 itu baru dikali persentase. Nah ini kita anggap dia ijazahnya tidak ada ijazah baru yang dimasukkan, maka dia perlu 100. Maka 100 dikali 45%, maka kum pelaksanaan pendidikannya harus 45%, kum pelaksanaan penelitiannya harus 35%, yang lain 10% dari PKM dan penunjang. Nah ini silahkan dibuka ininya bukunya, langsung tulis berapa perlunya. Ya. Outputnya hari ini itu aja udah bagus. Ya. Berapa perlu untuk pelaksanaan pendidikan, berapa untuk penelitian, pakai kalkulator aja, ya langsung dapat. Nah ini strategi ya, ini beberapa kegiatan dengan kum tertinggi. Kalau pendidikan tentu saja ijazah itu nilainya 50, ya. Kecuali ijazah kedua, misalnya sama-sama master, ambil lagi master lagi itu enggak 50 tapi 15. Nah kemudian yang paling besar itu ada di buku ajar. Buku ajar ya ada soal, ada latihan, ada konsep. Buku ajar apa ya, ekonomi Islam misalnya, itu 1 per tahun, nggak boleh banyak-banyak, karena nggak wajar. Nah itu nilainya 20 kalau sendiri. Ya, membimbing disertasi 8 nilainya, tapi harus selesai dulu mahasiswanya. Kalau belum selesai nggak bisa. Ya, pembimbing pendamping disertasi 6 nilainya. Kemudian diktat modul 5. Diktat modul ini cukup ditandatangan sama dekan saja. Bahwasanya itu dipakai di perkuliahan. 1 semester dapat 5. Ini yang ngejar pendidikan, tapi saya rasa ini pendidikan nggak masalah ya karena udah lama ya. Maksudnya udah terkumpul lah. Nah ini yang penelitian. Nah penelitian yang paling banyak itu kumnya ada di buku referensi. Buku referensi itu mirip dengan penelitian tapi dalam bentuk buku. Mirip dengan artikel tapi dalam bentuk buku, lebih detail. Di SBN dan seterusnya. Ya. Kemudian ya tentu saja jurnal internasional bereputasi Q1, kalau ini versi Syekh Kuala 38 sampai 40 nilainya, jadi di Syekh Kuala dibagi Q1 itu nilainya 38 sampai 40. Karena ada reviewer, Q1 dikasihnya 20, itu kan kasihan yang nulis ya, maka di Syekh dibatasin Q1, kalau udah Q1 dia bukan predatory, maka paling sedikit nilainya harus 38 sampai 40. Kemudian publikasi lain itu ada di jurnal internasional, Q4 itu 30, ya. Q2 itu 36 sampai 38, jadi turun terus nilainya. Kemudian yang paling menarik ini proceeding terindeks Scopus. Nah, ini nilainya 30. Nah, Pak Dekan sering publikasi, bisa ditanya. Di Bahrain ada namanya banyak namanya gratis. IEEE ya. Jadi cuma 5 lembar. 5 lembar nilainya 30. Kalau kita sendiri bulat-bulat 30. Tapi kalau berdua dibagi lagi, tapi oke lah, cuma 5 halaman dan gratis. Nah, itu ada di Bahrain dan ada di tempat lain. Kalau di Unsia ada juga misalnya proceeding IOP ya. IOP ini publisher, tapi makin banyak IOP ini banyak jenisnya, tapi makin lama makin kurang ya, karena ada yang sudah discontinue. Nah ini nilainya 30. Makanya sering sekali teman-teman kita yang di Eksa itu cepat GB-nya karena dia ambil dari sini. 30, 1 semester ada 2 udah 60. Jadi luar biasa. Maka kita numpang lah. Ya. Kalau di Syekh Kuala ada misalnya tentang perikanan. Nah, kita cocok-cocokin aja. Kalau saya waktu itu visibility cold storage. Cold storage itu mesin pendingin es. Nah, itu kan ada ekonominya sedikit. Ya, udah dapat. Ibu, Bapak apa ya kira-kira tentang ikan ya? Halal, masukin aja terus, nggak apa. Kawan kita situ semua ya. 5 halaman cuma, 5 halaman. Yang paling sedih kita nih, kalau di jurnal kan 25 halaman ada literatur review. Kawan kita di sana nggak perlu literatur review. 5 halaman udah Scopus. Ya. Kita 25 halaman, di reject lagi ya. Jadi kita pergi situ sebentar ya. Habis itu jangan ke situ lagi karena nanti kita diakui sebagai peneliti ikan ya, karena sering kali situ. Ya. Jadi jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Karena itu mempengaruhi profil di Scopus kita ya.
Jadi banyak itu Bapak dan Ibu, ada di Bahrain, ada di Thailand, nggak mahal, mungkin sekitar 70.000, maaf, 70 US dollar, tapi udah Scopus. Ya, itu nilainya 30. Kemudian ada namanya Proceeding Trending Scopus, ini IEEE, ini 25, tapi lumayan lah. Ya. Bisa nanti tanya sama Pak Dekan di mana, Pak Dekan sering muncul, ketemu kami ya Pak Dekan, lagi kumpulin poin. jadi silahkan ikut. Ya. Kemudian PKM ini saya rasa nggak masalah ya, udah berlebih-lebih ceramah dan seterusnya, jabatan 5,5, kemudian kalau hasil penelitian kita dipublikasi itu 5, kemudian pembicara dan seterusnya ya. Ini gampang lah. Ya, tapi yang malas kita itu tadi, ini kan syaratnya Bapak dan Ibu harus ada surat tugas dan sertifikat dan laporan. Laporan 3 halaman aja. Halaman depan, kemudian jangan copy paste slide tapi narasi aja. Ini. Jadi dilihat ada, oh ada, ya udah. Ini rahasia reviewer. Ya. Nggak sanggup baca kan? Oh ini, oh cocok lah sama sertifikatnya kan. Baik-baik kawan kita kan. Ya, udah. Dan itu yang PKM sama penunjang itu selesainya di universitas, nggak dibawa ke Jakarta. Pendidikan, pengabdian, penunjang itu stay di UIN. Jadi kawan-kawan kita nggak masalah. Penelitian yang agak berat sedikit ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu diundang, adik-adik mahasiswa pun bisa. Misalnya ada himpunan, undang Ibu, kasih apa beasiswa misalnya. Minta surat undangan minta Pak WD1 terbitkan surat tugas. 2 itu nanti minta sertifikat, langsung masukkan map tempat berkas lah. Itu saja, kemudian nanti buat dari slide dinarasikan 3 halaman pakai covernya sedikit, udah dapat 1 ya. Jadi nggak banyak-banyak ya. Dan perlunya pun nggak banyak 10%. Kalau penunjang ini banyak SK ya, SK ini SK itu mudah lah. Nggak kita pikirin, datang sendiri dia. Ya. Nah kemudian yang harus kita lihat adalah yang harus hati-hati, betul-betul hati-hati adalah publikasi. Kadang ada teman-teman udah publikasi nggak bisa dipakai, misalnya gara-gara plagiat, tinggi sekali copy paste. Ya. Nah di pedoman itu maksimal 25%. Kalau sudah di atas 25% maka reviewer karir kita. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika kita usul, kita diminta untuk 2 orang menilai publikasi kita. Nah kalau di atas 25% maka dia harus kasih tahu dia yakin ini bukan plagiat. Jadi sebelum submit coba dicek dulu tinggi nggak kemiripannya. Kalau sudah submit nggak bisa diapa-apain lagi, tapi sebelum submit tolong dicek lagi. Kemudian peer reviewer diisi dengan lengkap. Ini biasa yang melakukan peer reviewer itu adalah pejabat ataupun yang jafungnya udah tinggi. Nah, kadang beliau sibuk 3 kata saja, udah cocok nih, udah bagus nih. Itu nggak bisa. Jadi harus narasi ya. Nah, ini jadi harus diperhatikan ya. Kemudian ada yang namanya karil syarat dan ada namanya karil bukan syarat. Karil syarat yang itu tadi yang saya sampaikan, yang tabel tadi. Nah, itu harus sesuai. Harus sesuai dengan syaratnya apa. Kalau diminta Sinta 1 sampai Sinta 6, harus Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi ada namanya bukan syarat. Bukan syarat itu boleh jurnal tanpa Sinta, boleh publikasi di mana, lintas bidang, boleh nggak masalah. Itu untuk kumpulin kumnya. Ya. Jadi harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti kita sudah cukup kum penelitian tapi syaratnya nggak ada sama juga. Ya, misalnya Bapak dan Ibu mau naik lektor kepala, proceedingnya udah 10, udah 3.000 nilainya, kumnya. Tapi 1 syarat yaitu publikasi sebagai penulis pertama atau koresponden di jurnal Sinta nggak ada, itu nggak bisa juga. Jadi harus dilihat-lihat ya. Kemudian proceeding, ada juga yang semangat kali, 1 proceeding ada 20 artikelnya di 1 proceeding itu nggak boleh. Boleh, cuman yang diakui cuma 2. Jadi geser ke tempat lain lah. Jangan di situ aja mentang-mentang kawan. Jadi 2. Jadi 2 1 proceeding cuman boleh 2. Ya.
Kemudian bukti korespondensi lengkap. Ada jurnal yang aneh-aneh itu bukti korespondensinya nggak ada. Tiba-tiba udah di accepted aja, itu jangan. Karena nanti sekarang udah mulai diminta seberapa ketat proses reviewnya. Makin lama makin susah. Jadi ketika masukin jurnal, kalau reviewnya kurang mantap, minta aja tambah lagi. Ya, karena daripada nanti nggak bisa dipakai. Dan ketika revisi betul-betul direvisi dengan bagus. Dan waktu juga. Ya, ada dosen di USK, dia submit hari ini, 3 hari langsung safety. Nah itu nggak bisa, langsung dipertanyakan ini jurnal apa fotokopi ini ya. Fotokopi aja 3 hari belum siap lagi, ini udah siap. Ya. Jadi kayaknya di atas 3 bulan, jadi proses dari submit sampai publish itu minimal sekali 3 bulan. Ya. Jadi harus benar-benar dilihat, karena jangan sampai nanti udah Scopus tapi dianggap nggak layak, jurnal aneh ini. Ya. Kemudian hati-hati dengan tugas mahasiswa, sudah ada undang-undangnya. Ketika kita mempublish tesis, skripsi itu mahasiswa harus nama pertama. Nanti ini kena etik kalau kita nama pertama. Dia harus nama pertama, kita koresponden. Ya, ada kasus di etik kena gara-gara ini. Karena bukti dia publikasi itu adalah jurnal di nama pertama. Yang tesis, yang disertasi silahkan berimprovisasi. Ada teman saya disertasinya bisa melahirkan 6 artikel ya. Silahkan, tapi nggak bisa jadi prasyarat. Dia untuk nambah kum aja, tapi untuk syarat harus di luar disertasi atau tesis. Ya, jadi memang harus di luar. Dan proses publikasi profesional dan kredibel. Jadi ini harus hati-hati. Kita capek neliti, lihat jurnalnya juga harus hati-hati, harus curiga ya. Kemudian pembagian. Berapa lama lagi? 15 menit ya? 10 menit lagi. Ini pembagian, ini mungkin Ibu akan lupa ya. Intinya kalau ada paper, kalau Ibu itu penulis pertama, Bapak dan Ibu penulis pertama, dan sekaligus penulis korespondensi yang bisa dilihat dari email-email yang dengan editor, maka berhak mendapatkan 60%. Jadi kalau nilai papernya misalnya Q1 38, kum kali 60%, maka itu punya kita. Tapi kalau kita bukan koresponden, ya, jadi ada penulis pertama mahasiswa, penulis kedua kita. Kemudian, tapi kita sebagai penulis koresponden, maka 40% untuk mahasiswa, walaupun dia nggak pakai, 40% untuk kita, penulis koresponden, non penulis pertama. 20% lagi bagi-bagi sama kawan-kawan kita. Jadi jangan takut kawan tuh diajak aja. Ya, 20% dia nggak ganggu kita, dalam tanda petik ya. Kemudian kalau ada naskah, artikel, terdiri dari 2 orang saja. Satu penulis pertama, mahasiswa misal ya, penulis kedua dosen, kan 2 orang, maka bagi-bagi 50. Berarti kita 50% dari nilai kum artikel tersebut, paling tinggi. Ya. Nah kalau ini di USK, jadi Bapak dan Ibu untuk asisten ahli, lektor itu di fakultas dan universitas, nggak dibawa ke Jakarta. Dan biasanya dimudahkan, ya apalagi udah lama-lama ya. Udah masuk aja udah bersyukur dekan, udah bersyukur nih, udah masuk nih. Jadi masukkan aja terus. Yang bolong-bolong sedikit tuh udahlah, nggak masalah. Nah itu untuk yang lektor dan asisten ahli, jadi jangan takut. Tapi kalau udah LKGB itu agak berat sedikit. Ya, udah mulai banyak pertanyaan, banyak evaluasi dan selanjutnya. Nah kalau di Syahkuala, di prodi kami, bagaimana cara mengusul? Yang pertama itu kita membuat surat, meminta peer reviewer. Jadi kita usul 4 orang dosen senior yang jafungnya di atas kita untuk menilai karya ilmiah kita. Nanti Kaprodi buat surat, nanti sampai ke rektor, rektor buat SK. Nah, ketika itulah proses jafungnya dimulai. Udah ada SK, kemudian dinilai oleh dosen tersebut, udah lengkap, baru nanti disidang di PPAK fakultas, kemudian sudah lulus di PPAK, disidang di etik senat ya, udah lulus, bawa lagi ke
PPAK universitas, udah lulus di PPAK. PPAK ini panitia ataupun penilai angka kredit ya. Kemudian udah lulus baru sidang etik lagi, udah lulus baru naikkan ke pusat. Sekarang udah online ya. Baru kalau udah selesai baru nanti keluar ininya, SK-nya ya. Kalau asisten ahli dan lektor, SK-nya diterbitkan oleh universitas ya, tapi kalau LK dan GB itu langsung di pusat. Saya dengar nanti LK pun nanti yang urus universitas, tapi reviewernya harus orang yang sudah tersertifikasi oleh pusat. Nah, ya, jadi udah mudah lagi. Yang dibutuhkan dupa itu Excel. Nah, kalau di kami ada staf yang mengurus ya. Tapi dosen diminta isi, karena yang isi ini kan staff, dia nggak tahu apa beda proceeding sama ini dan seterusnya, maka kita bantu. Kalau saya pribadi saya isi sendiri, ya saya isi sendiri, nanti beliau isi kita sama-sama lihat, ya cross check mana yang salah, mana yang betul ya. Kemudian surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, lembar hasil penilaian, naskah, dokumen penugasan, berita acara dan seterusnya. Nah ini dokumen-dokumen ya yang harus ada. Sebagian disiapkan oleh fakultas ya. Nah, kemudian ini misal ya, simulasi TMT terakhir 2 Maret, seorang asisten ahli mau naik ke 300 tanpa ijazah, maka 300 kurang 150. 150 ini adalah AA, asisten ahli 150 yang di depan tadi. Maka dia perlu 150. Pengusulan hanya boleh setelah 3 Maret 2024 karena tunggu 2 tahun dari SK asisten ahlinya. Jadi dari 150 itu nanti 45%, 67,5 itu harus dari pendidikan. 18 kum per semester misalnya. Ya. Kalau kita butuh 67,5, 2 tahun lagi, maka kita harus dapat 18 kum per semester. Dari ngajar, dari buku, dari mana saja. Ya. Kemudian 35% dari penelitian. Ya, dengan 2 proceeding scopus saja udah selesai ya. 2 proceeding scopus 30 kali 60% misalnya sebagai penulis pertama itu sudah 18 kalau nggak salah ya. 18 tambah 2 sudah 36, tambah lagi jurnal-jurnal lain selesai ya. Kemudian 10% dari pengabdian, nah itu 1 semester ada 4 saja dapat sertifikat pengabdian, maka itu udah selesai, udah cukup. Kemudian penunjang nggak masalah ya. Jadi seperti ini portofolionya kalau mau dalam 2 tahun langsung jadi naik jabatan fungsional ya. Kalau ini kasus lain dari lektor ke lektor kepala 300, sekarang kita punya 300, lektor 300. Kita mau naik ke 5,5 maka 5,5 kurang 300. Kalau ada ijazah S3 yang belum dipakai maka 250 itu dikurang dulu ijazah, 200 baru dikali-kali dengan persentasinya. Ya. Nah ini apa yang kita butuhkan kira-kira ya untuk disimulasikan. Nah ini yang untuk GB kita lihat-lihat dulu ya supaya semangat. GB cuma 2, 8,5 sama 1050. Sudah bergelar doktor, syarat publikasi SJR atau impact factor 0,1, rata-rata jurnal bagus itu yang udah lama itu 0,1 SJR. SJR itu adalah ada di Simago ya, jadi ada dikasih tahu kita setiap jurnal itu beda-beda SJR-nya. Kemudian, nah ini juga harus kita perhatikan, pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif, ini atau ya. Jadi kalau mau jadi GB, kita harus pernah menjadi ketua hibah penelitian kompetitif baik di internal maupun eksternal, atau sebagai pembimbing atau membantu pembimbing program doktor, atau pernah menguji 3 mahasiswa program doktor, atau menjadi reviewer di 2 jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau ada undangan jurnal untuk review, ambil aja. Udah 2, habis itu nggak usah lagi. Karena nggak dibayar ya, padahal jurnalnya bayar ya. Giliran kita nggak dibayar ya. Nah, ambil 2 udah bisa jadi GB ya. Buktinya harus kita simpan, bukti dia meminta, bukti kita mereview, bukti dia mengucapkan terima kasih, sudah kita review itu harus di screenshot, dijadiin satu file ya. Bagi yang loncat jabatan, nah ini susah ya, 4 publikasi ya, 4 publikasi Scopus nama pertama. Nah ini agak susah, misalnya dari
lektor langsung guru besar, itu kan loncat. Nggak ada lektor kepalanya langsung guru besar, maka minimal 4 publikasi di jurnal ilmiah bereputasi. Yang 5 ini udah dicoret, ini mungkin banyak yang protes ya. Yang muda-muda yang 20 tahun itu banyak sekarang dicoret, nggak perlu lagi SJR-nya di atas 0,4. Untuk bidang ekonomi SJR 0,4 itu udah Q1, susah ya. Kalau bidang lain Q1 tuh 3, 2 SJR-nya. Ekonomi ini susah ya, bidang sosial maksudnya. Syarat tambahan linearitas. Nah ini untuk GB yang menjadi GB harus linier antara doktor, apa yang kita ajarin di kelas, yang kita teliti, dan juga kita mau jadi apa ya, mau jadi bidang apa ya. Misalnya saya akuntansi sektor publik, maka disertasi saya harus terkait dengan akuntansi sektor publik. Saya harus mengajar dan meneliti akuntansi sektor publik, dan baru nanti mau jadi profesor akuntansi sektor publik. Kalau enggak susah ya. Saya ada artikel syariah dipangkas 50% nilainya karena beda dengan keinginan mau jadi guru besar akuntansi sektor publik. Jadi kalau mau jadi GB harus nulisnya nggak perlu banyak, tapi relevan dengan ilmu kita. Kecuali nanti mau jadi guru besar ekonomi Islam, itu kan umum. Itu apa aja masuk, yang penting ekonomi Islam. Ya. Di ekonomi Islam ada konsentrasinya. Keuangan, kalau kita mau jadi guru besar keuangan namanya, keuangan ekonomi Islam. Keuangan Islam, maka ketika paper kita tentang ekonomi Islam, maka itu akan dipertanyakan. Nggak full dikasih nilai. Kalau mau selamat, semuanya mau jadi profesor ekonomi Islam ya, tapi kan nggak bagus juga ya. Jadi mulai sekarang diatur ya, mau jadi apa. Kemudian publikasi tidak bisa dipakai untuk nambah kum, tapi tidak bisa jadi syarat khusus itu. Jadi harus buat riset baru. Dan ini nomor 3 juga harus hati-hati, tidak boleh ada semester yang lewat tanpa mengajar. Nah ini tantangan bagi dosen-dosen yang sudah senior, sudah lama mau jadi GB, sudah 10 tahun. Nggak ada berkas bukti dia mengajar di 7 tahun lalu. Nah ini agak susah. Ya, karena dia harus ada. Kecuali nanti dia tugas belajar. Itu digantikan dengan tugas belajar. Ya. Tapi harus ada setiap semester mengajar. Ya. Nah, kemudian jurnal JIB ini jurnal internasional bereputasi, Scopus ataupun WOS, tidak boleh pernah masuk federatory. Kan ada jurnal masuk federatory, sekarang nggak federatory lagi, itu nggak boleh. Ya, jadi pindah aja tempat lain yang betul-betul bagus. Kemudian pokoknya orang Jakarta tuh luar biasa dia Bapak Ibu. Entah itu aja kerjanya kan. Tabel ada bahasa Indonesianya udah masalah. BPS salah tulis udah masalah. Ya. Tabelnya acak-acak udah salah. Ya. Ada doktor Heru Fahlevi, ini biasanya nggak ada doktor di paper kan, salah lagi. Ya, jadi harus betul-betul hati-hati. Ya, jadi ketika disuruh edit kita harus lihat ada typo misalnya, udah masalah lagi. Dia mau artikel yang betul-betul bersih, nggak ada cacatnya. Nah, makanya bagus berlindung ke publisher gede. Nah, publisher gede ini dia punya editor yang betul-betul luar biasa, salah sedikit dia langsung nampak. Tapi kalau sama yang punya universitas, dia capek mungkin, nggak bagus editingnya, ada typo, nampak pula sama reviewer, udah minta yang lain, satu lagi ya. Dia gampang aja minta, kita yang pening ya. Ya. Oke, jadi kalau yang belum guru besar tenang aja, yang asisten ahli ini nggak usah lihat dulu, yang penting kayak mana caranya, submit terus. Ya. Ini yang mau GB ya, udah lektor baru lihat-lihat ini ya, lektor kepala baru lihat-lihat ini. Jangan stres dulu, jangan cepat stres ya. Jadi ini untuk lektor kepala ke atas, harus hati-hati. Nah yang terakhir yang bisa saya sampaikan, yang pertama harus perencanaan. Ya, saya lihat yang cepat itu, saking cepatnya dia usul lektor kepala, tapi kum ke depannya itu udah cukup untuk guru besar. Jadi sambil menunggu TMT, kum penelitiannya itu yang dia stok mau publish ini udah sampai ke satu tingkat di atasnya. Ya.
Ya, itu memang perjuangan berat. Hari raya pun buka laptop ya. Ya, jadi harus berat ya. Kemudian pengumpulan harus bersih. Jadi tiap semester 1 hari saja, ini semester ini apa, data-data dikumpulin dalam map. Ataupun ada orang yang lebih ekstrim lagi, dia beli keranjang satu, setiap ada ini dia lempar aja situ, lempar situ, lempar. Nanti pas mau naik pangkat baru diatur. Punya tim riset, mahasiswa, dosen, saling bantu ya, karena nggak mungkin sendiri. Menangkan hibah penelitian, karena dengan hibah penelitian ini kita jadi semangat, karena kan wajib, kalau nggak balikin uang ya, jadi wajib lah buat. Dan setiap kegiatan kita orientasi Jafung ya, misalnya kita ngisi, misalnya kita diundang, tolong ngisi di TK Islam, apa misalnya kan, itu langsung kepala sertifikat. Sertifikat, habis itu surat tugas, itu harus udah ini. Ya. Kadang-kadang yang gitu-gitu padahal mudah tapi nggak ada ya datanya. Borang disimpan baik-baik, ada teman saya udah siap borangnya hilang, kumpulin lagi banjir. Udah ada dibawa ke Unsiah terbakar gitu ya. Tapi udah lektor kepala juga dia. Ya. Update tentang peraturan terbaru. Ini nggak sering, mungkin 3 atau 4 tahun sekali berubah. Jadi harus update. Demikian, semoga memotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Heru Falepi yang begitu tajam ya menyampaikan trik, strategi dan beberapa kriteria ya untuk mencapai jenjang kepangkatan karir yang optimal. Ya, saya mencatat tadi beberapa hal, Bapak Ibu semuanya, perlu kita menyiapkan rencana pengembangan karir bagi yang asisten ahli untuk ke lektor setelah 2 tahun ya. Itu saya ada sedikit pengalaman ketika pengurusan lektor. Itu yang kuncinya itu berani dan sabar ya. Berani, ada anggapan dulu ketika 2018 dosen tetap non PNS itu tidak bisa untuk menaik ke jenjang pangkat, tapi saya mencoba untuk membuktikan dan mengupayakan diri, dan alhamdulillah 2020 saya DTB PNS pertama yang lektor waktu itu, dan Pak Dekan, Pak Hafaz mendukung sekali ya, Pak Subki juga bahkan nanya kok 200 nggak sampai 300. Nah, tapi karena memang kita dalam proses harus mengikuti jenjang, jadi ya harus sabar juga, nggak boleh buru-buru. Nah, itu kuncinya berani dan sabar. Dan satu lagi bidang ilmu. Saya diskusi sedikit sharing juga dengan Rektor Elok Semawi itu Pak Dr. Daniel. Itu beliau cerita ke saya banyak sekali tulisan beliau yang ditolak karena bidang ilmunya tidak sesuai. Beliau itu psikologi, doktornya psikologi, tapi tulisannya banyak tentang pendidikan. Sehingga ketika pengajuan, nah itu banyak tulisan yang tidak relevan. Saya pribadi juga banyak sekali ternyata. Bidang ilmu saya itu ekonomi pembangunan. Tapi ternyata tulisan saya banyak tentang keuangan syariah. Nah, maka ke depan saya sendiri juga harus kembali ke khitah ekonomi pembangunan. Kalaupun ada syariahnya harus ada ekonomi pembangunan syariah. Gitu juga nanti ketika S3 dan seterusnya Bapak Ibu harus bisa menyiapkan diri ya. Pak Evi misalnya akuntansi Baitul Mal, nah, akuntansi sektor publik. Maka ke depan tulisan-tulisannya juga mengikuti jenjang seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Kira-kira kita masih ada waktu lebih kurang 45 menit. Silakan. Oh, baik, Pak Dr. Maimun. Ada lagi? Saya buka dulu, nanti tinggal diserahkan mic-nya aja. Mohon nanti panitia. Oke, silakan Pak Dr. Maimun. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penghormatan untuk narasumber Pak Dr. Heru dan Bapak Dekan serta Bapak Ibu dosen sekalian. Yang menjadi pertanyaan Pak Dr. Heru, saya kebetulan baru selesai pengajuan angka kredit sebagai lektor ya. Saya dulunya lama di pemerintahan, hampir 21 tahun di sana. Yang ingin saya tanyakan di sini menyangkut dengan ada beberapa hal. Pertama, masalah sertifikat nih. 20 tahun saya di pemerintahan memberikan fungsi apakah pelatihan sebagai narasumber, sebenarnya nggak ada urusannya dengan sertifikat. Tapi hari ini saya harus mengejar itu gitu. Sehingga berapa banyak sih sertifikat yang harus dikumpulkan per 1 tahun ajaran gitu. Pertama itu, berapa banyak sertifikat itu? 1, 2 atau 3 buah.
Yang kedua menyangkut dengan berapa lama persyaratan untuk dari lektor menuju ke lektor kepala. Tadi mungkin dari asisten ke lektor kan 2 tahun ya. Nah 2 tahun itu apakah sudah harus atau wajib kita mengumpulkan kum-kum kita itu untuk mencapai ke lektor kepala itu? Apakah setelah 2 tahun atau setelah mendapatkan persetujuan SK fungsional sebagai lektor itu dapat segera dimulai atau menunggu 2 tahun? Seperti itu pertanyaannya. Yang ketiga menyangkut dengan katakanlah dari fungsi jabatan fungsional ini, apakah itu sebagai lektor, kemudian lektor kepala, kemudian guru besar. Nah, kami sendiri kan dalam hal ini dulunya kan di struktural ya, ketika menjadi dosen baru mendapat pangkat akademik itu. Nah, kira-kira untuk masa berakhirnya seseorang mendapatkan guru besar itu usia berapa tahun? Mungkin itu aja 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Heru. Saya masih asisten ahli, tapi maaf tadi sudah terlihat yang syarat GB ya. Di situ ada poin menjadi reviewer. Memang di jurnal internasional. Tapi pertanyaan saya, jika kita menjadi reviewer di jurnal nasional bereputasi, apakah bisa diakui untuk syarat dari asisten ahli ke lektor? Karena saya udah buka tuh kitab POPAK, saya nggak dapet. Nah kalau memang mungkin ada masukan dari Pak Heru, apa bisa diakui, dan jika bisa syarat yang harus kita lampirkan itu apa? Atau mungkin saya silap, jadi makanya nggak dapet gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nanti kita buka sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Heru. Pertanyaannya, saya udah 7 tahun nggak naik pangkat Pak. Ini sudah saya siapkan, insya Allah dalam bulan ini mau ajukan. Hanya pertanyaannya kemarin saya siapkan sampai 2021. Yang 2022 kan udah beberapa selesai gitu, 1 semester. Apa boleh itu ditambahkan? Misalnya rentang waktunya apakah ada maksimal sampai berapa tahun atau hanya kayak 4 tahun gitu Pak? Misalnya di atas itu karena TMT-nya sekian sampai tahun sekian penghitungan PAK-nya gitu. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan pemeriksaan ini Pak, hasil plagiarisme ya. Misalnya kita sudah submit Pak ke jurnal, misalnya terindeks Scopus gitu, Q1 dan Q2 gitu. Kemudian syarat kemarin di tempat kami itu, karena jurnal kita itu kan nggak bisa diakses oleh pemeriksa Pak, misalnya kecuali mereka berlangganan. Jadi disarankan kita untuk masukkan lagi ke ini repositori. Nah ketika masuk ke repositori itu merah semuanya gitu Pak. Sehingga agak menurut saya itu sistemnya agak gimana sebaiknya. Akhirnya jalan keluarnya mengirim surat kepada si ini Pak komite di jurnal itu. Kemudian menerbitkan surat menyatakan bahwa dalam proses selama 2 tahun itu sudah dilakukan perbaikan sampai ada akhirnya ketika sebelum publikasi kan ada sign letter yang mereka kirim gitu untuk kita tanda tangani biasanya gitu. Nah, bukan Pak, pemeriksanya yang misalnya di sini pangkat. Sepangkat itu kan harus masukkan ke repositori. Saya udah kebayang kalau masuk repositori berarti kan 100% itu kita masukkan gitu Pak. Dan keluarnya benar Pak, sampai sekitar 54% lebih. Sementara pemeriksaan itu kan harus 25 paling tinggi gitu. Nah, ini apakah ada jalan lain misalnya bagaimana harus kita suruh hapus di repositori itu, sementara syarat yang berlaku di kami itu repositori itu termasuk salah satunya. Kemudian untuk ini Pak, pengabdian masyarakat, apakah misalnya kalau setiap tahun itu ada 2 gitu, dalam 1 tahun kan ada 2 semester. Dua-duanya kita bisa ajukan atau hanya 2 dari 1 semester itu. Tadi saya belum terlalu jelas penjelasannya. Ada 3 itu pertanyaan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada 3 penanya nih. Satu orang ada 3 dan beranak ya. Pak Maimun tentang sertifikat pemerintahan setelah 20 tahun. Ini Pak Maimun sudah lektor Pak ya. Sudah keluar jabatan fungsional. Jabatan fungsional lektor sudah keluar sih Pak ya? Baru PAK-nya. Oh berarti sebentar lagi Bapak? Berangkat akademik, baru buat lupanya. Akan keluar lektor. Dulunya struktural peralihan.
Ini mungkin ada hal yang berbeda sedikit ini. Lamanya Japung untuk naik ke guru besar itu usia berapa? Paling bisa ya, minimal usianya. Dari Bu Ana, reviewer ya, sebagai jurnal bagaimana itu untuk AA ke lektor. Nah ini Pak Hendra nanti kita, ada 3 juga ini ya, silakan Pak. Selamat bergabung Pak. Bapak sudah lektor? Lektor berapa? Ada dikasih tahu hukumnya enggak? 260. Berarti itu ya. Berarti itu lektor 200 kayaknya tuh Pak. Kan 200. Iya Pak ya. Nah, nanti Bapak insya Allah naik langsung lektor kepala atau lektor. Nah dihitung dari TMT Bapak itu, jadi sertifikat Bapak sebelumnya itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa, lektor atau lektor kepala dikunci. Jadi Bapak dan Ibu, TMT itu adalah cut off. Jadi ketika kita dapat TMT, maka yang sebelumnya itu lupakan, ikhlaskan. Ya. Kecuali publikasi. Publikasi masih boleh dipakai, tapi maksimal 6 bulan dari TMT baru. Misalnya TMT baru 1 Januari 2022. Publikasi kita terbit 1 Desember 2021, itu masih bisa pakai. Tapi yang lain hangus semua. Ya. Belakangnya 6 bulan belakang. TMT baru 1 Januari 2022. Kita ada publikasi Desember bulan sebelumnya, 1 Desember, itu masih bisa pakai untuk jabatan ke depan. Tapi dengan syarat belum pernah dipakai. Ya. Belum dipakai sebelumnya, tapi 6 bulan, berarti ya sekitar itulah, sampai bulan Juli kalau ada nggak masalah. Kalau ada publikasi ya bisa hubungi editornya, kalau masih bisa ya, belum dipublish, dipindahin ke isu seterusnya. Ya. Itu aja yang bisa Pak, yang lain hangus. Ya. Kemudian kapan? Nah yang saya tahu 3 atau 2 tahun sebelum pensiun masih boleh mengajukan guru besar. Bapak ini kan pensiunnya mungkin 40 tahun lagi. Oh 52. Masih sempat. Insya Allah masih sempat. Nanti tambah lagi 10 tahun. Ada dosen di USK, kalau nggak salah, SK pensiunnya turun mau profesor. 1 hari turun SK pensiun, minggu depannya keluar SK rektor, nggak jadi GB, nggak jadi pensiun, tambah lagi 10 tahun lagi. Ya, jadi kalau Bapak mau ngajar lama-lama, kita urus GB ya. Ya, apalagi tadi? Ya Pak ya, jadi 2 tahun atau 3 tahun sebelum pensiun. Nah itu masih bisa. Bapak udah selesai tadi Pak ya? 2 tadi Pak ya? Sertifikat ya, sertifikat. Nggak ada, yang penting dia akumulasi ketika kita mau naik 10%. Misalnya Bapak dari L200 mau naik ke LK 400, berarti 400 kurang 200, 200. 10%-nya itu penunjang, SK berarti ya 20 SK selama berapa tahun Bapak mengumpulkan sampai ke usulan. Ya, biasanya itu nggak masalah Pak. Apa lagi? Nah itu kalau dilihat dari PO itu masuk pengabdian masyarakat. Kalau namanya Mitra Bestari, jadi nggak ada tulisan reviewer tapi berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Editor garis miring Dewan Penyunting garis miring Mitra Bebestari. Mitra Bebestari itu reviewer, Dewan Direksi, Jurnal Ilmiah Internasional itu nilainya 1. Bukti kinerja, sertifikat, atau surat keterangan atau email karena ada terima kasih sudah review, nah itu bisa. Kalau dia jurnal yang kita review, Jurnal Ilmiah Nasional itu 0,5 per penugasan. Nah itu pengabdian kepada masyarakat. Review jurnal, reviewer. Ya, di kita juga pakai repo. Waktu kita
Ya. Itu bukan plagiat karena itu artikel kita sendiri. Jadi nanti di Turnitin di-exclude saja. Di-exclude tapi kita buat surat keterangan. Isinya kira-kira artikel ini sudah publish di sini, ketika diuji Turnitin tingkat kemiripannya 100%. 95% datang dari repo UIN. Di repo UIN itu adalah artikel ini sendiri, sehingga dia memang mirip, memang artikel itu kan. Sehingga di-exclude nanti turun jadi misalnya 25 atau 20. Nah, kita tanda tangan ya. Saya udah dinilai GB saya, salah satu ada 3 masalah waktu itu. Pertama artikel nggak muncul, jadi heran juga saya kan. Rupanya Pak Dekan kan dia connect ke Sinta nih. Di Sinta itu yang dikasih linknya link Scopus. Reviewernya nggak punya akun Scopus, jadi waktu dia klik langsung halaman depan Scopus. Jadi dia bilang ini tidak bisa dicari, tapi saya punya waktu untuk mencari, dia bilang kan. Habis itu yang kedua, abstrak saya merah, abstrak sama judul merah. Ya. Dia mau jangan merah lagi. Dan merah itu karena ini, karena ada ketika kita publish, abstrak kita itu kadang dimunculkan di pengindeks. Gara-gara itu udah lama lagi ya. Jadi harus diputihkan. Tapi harus ada surat itu, surat verifikasi. Ini udah saya ini mudah-mudahan ini. Jadi yang gitu-gitu tuh bikin pusing ya, maksudnya ini aja masalah gitu kan. Bikin ini aja ya. Tapi ya itu tadi, dia punya hak kan mau bilang apa aja. Jadi ya udah kita ikutin ya. Jadi kalau Pak Endra nanti waktu usul, pastikan udah nggak ada merah-merah yang gara-gara ada di tempat lain. Jadi ada artikel kita, saking senangnya kita publish kita kasih tahu di Facebook ya. Nah itu kadang terdetek juga ada. Nah, jadi jangan ditaruh Facebook dulu, taruh di blog. Selamat kepada ini, judulnya ini abstrak ini gara-gara ini masalah di Jakarta. Jadi jangan dulu. Kalau enggak dipoto aja, jangan di screenshot foto boleh, halaman depannya aja misalnya kan. Kalau mau kasih tahu kan. Tapi kalau copy paste tulisannya itu merah di Turnitin, walaupun boleh kita kurangin, tapi kadang-kadang kita lupa langsung kita kirim Jakarta, udah masalah. Ya. TikTok boleh. Riset personal. Saya juga kena di riset itu kan. Ada jurnal yang nggak diakui karena dalam satu semester itu hanya boleh 1 artikel. Jadi kalau ada 2 atau 3 artikel kita disuruh pilih yang mana yang mau diakui. 1 artikel maksudnya mungkin maksudnya 1 isu ya. Satu komponen yang dinilai. Satu semester. Di kami nggak ada ya. yang ada gini. Misalnya jurnalnya share ya, yang Scopus ya. Isu Oktober. Kita ada 3 papers itu di isu yang sama. Nah 2 yang boleh. 1 sebagai penulis pertama, 1 sebagai penulis pendamping. Tapi kalau dia isu selanjutnya nggak masalah. Apalagi jurnal berbeda. Enggak, saya nggak ada. Yang ada masalah kalau penulis pertama. 1 tahun 10 artikel penulis pertama semua, itu udah mulai keluar alarm nih, hebat nih robot nih kan. Tapi kalau itu yang menurut yang saya tahu nggak masalah. Kecuali buku ya, buku baru 1 tahun 1, modul 1 semester 1. Tapi kalau penelitian nggak di, karena bisa aja kita buat publish 2020, publish lagi 2021, keluarnya sama-sama di 2022 sama bulannya, sama semesternya. Kan nggak, ya karena proses sama. Itu mungkin EKD Pak, syarat EKD. Jadi syarat EKD harus sesuai dengan semesternya. Itu lain lagi ya, bikin pusing lain lagi tuh. Tapi kalau ini jangan kita tambah-tambah nanti masalah. Apa lagi? Ya, itu PNH ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau jurnal dari skripsi kita mahasiswa, kadang kan tadi mahasiswa tulis pertama, tapi yang banyak kerja kita. Terus kita jadi koresponden, apa perlu ditambah juga surat dari tanda tangan di dia Pak? Kadang-kadang pemeriksa kan macam-macam nanti hobinya gitu Pak kan. Bapak merujuk salah satu ini ya, seseorang dosen. Kalau mau boleh, kalau enggak masalah. Yang penting kita bisa buktikan emailnya datang kita ketika kita submit kan ada OJS kasih tahu, terima kasih Pak Endra
nanti di ini ke kita, nah itu udah cukup. Mahasiswa pun kalau nggak ini dia nggak masalah lah ya. Yang penting dia nama pertama gitu ya. Lalu juga di repositori kita kalau buku tuh harus full, harus full di submit ke repositori, ini juga problem kan? Nggak boleh. Jadi sehingga ketika dicek keluar semua. Kalau kita ada namanya embargo, jadi skripsi itu nggak boleh dipublish 5 tahun lagi baru boleh direpo. Jadi ada surat ditandatangani sama dosen, jangan ditaruh di pustaka ataupun di repo mana, karena itu masalah. Tadi saya mau bilang pada lupa. Ya ini masih ada waktu 30 menit, karena ini Jumat tuh 12.20 udah harus bergegas kan. Ya ini kadang Ustadz Isra atau Ustadz Fitriadi jadi khatib. Berikutnya siapa? Ada lagi? Okay. Bu Ina, ya silakan Bu Ina. Pak Adenan. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Senang rasanya ya jumpa dengan Pak Heru, satu letting sekolah di Mandulu tapi sudah guru besar ya. Belum ya. Artinya adalah teman-teman yang maju terdepan gitu kan. Jadi tinggal didoakan kami nih yang belum. Nah mungkin untuk pribadi ya saya kondisinya naik L300 itu di TMT 2020. Nah jadi ini kan sudah bisa lagi ya di 2022, cuma kondisinya saya belum bisa naik lektor kepala karena belum S3 gitu kan, belum ijazah doktor. Nah pernah saya mendengar boleh naik tapi harus ada 2 Scopus gitu syaratnya. Jadi itu kan jadi tantangan nih, apakah memang aturannya masih ada atau udah ada aturan terbaru bagi yang dosen yang belum doktor tapi ingin lektor kepala. Nah itu mungkin pertanyaan untuk pribadi. Nah mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin masukan untuk fakultas sendiri. Tadi kan sudah mendengar beberapa masukan dari Pak Heru. Mungkin Pak Dekan bisa menginisiasi adanya tim TPAK fakultas gitu. Jadi ada tim yang memang untuk mengurus dosen yang ingin menaikkan pangkatnya. Nah memang kalau kita serahkan ke Bu Efrieni sebagai GJM mungkin agak repot juga ya, karena mungkin beliau ada beberapa tugas lain. Nah mungkin kita bisa membentuk tim dari alumni yang mungkin yang mau mengurus, kita bisa kasih ujrah ke mereka gitu. Jadi kalau ngumpul-ngumpul berkas mungkin bagi dosen yang udah lama belum naik, misalnya dari lektor 300 ke lektor kepala kan agak lama nih, apalagi dari tahun 2015 sampai sekarang kan udah berapa ganti rektor kan. Jadi kan PAK-nya per tahun itu kan kita susun kan di Excel-nya, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah gimana mungkin ke depan Pak Hafaz selaku Dekan FEBI menginisiasi untuk kita bentuk tim khusus, kita cari beberapa alumni yang kita bisa carikan 3 orang nanti yang memang mau naik pangkat, minta ujrahnya ke mereka. Oh kalau dia misalnya masalah teknisnya, misalnya kalau dia loncat dari lektor L300 ke langsung nanti lektor kepala 550, nanti berapa ujrahnya gitu kan. Kalau naik, kalau hanya menggeser nanti berapa ujrahnya, kalau dia lompat nanti berapa ujrahnya. Jadi mungkin bisa diatur. Kayaknya nih banyak yang semangat nih dari yang udah lama nggak naik, pasti nanti semangat. Nah kemudian kondisi di prodi kami juga, saya karena untuk nyusun-nyusun penguji itu kan kalau di perbankan syariah tuh dosennya banyak yang DT. Jadi untuk kasih mereka tugas untuk membimbing kan sayang nanti kegiatan lain nggak terhandle. Jadi yang cuman punya lektor kepala itu 1 Pak Arifin yang DS, 1 lagi Pak Syifa yang sudah lektor. Jadi lainnya itu asisten ahli. Nah, jadi kendalanya seperti itu. Nah mungkin yang udah lama ya kayak Pak Rashid tuh udah lama. Pak mana Pak Rashid? Pak Riza. Pak Riza Aulia nih kami menunggu terus nih lektornya. Pak Evi juga, Pak Akmal, dan rata-rata dosen kita udah
saya absen. Oke. Biar cepat maksudnya. Jadi kan biar keren juga nih saya bisa taruh Pak Evi pembimbing 1 langsung Iya, kan gitu. Jadi mungkin itu Pak dari saya. Itu ya, Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina tadi pertanyaan yang satu yang lektor ke LK yang S2 ya, yang lainnya saran tadi ya? Iya, ke lektor kepala ya, yang belum doktor ya. Oke, berikutnya Bu Intan, iya Bu. Banyak Bu nggak apa? Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Heru. Alhamdulillah bahagia sekali karena termotivasi pertama sama alumni MAN 1 Banda Aceh ya. Saya kakak letting. Saya mohon maaf, ada Bu Nevi di sini, ada saya, itu kita kakak letting. Maksudnya, maaf, sebagai alumni MAN 1 Banda Aceh saya bangga beliau. Jadi saya termotivasi. Iya. Jadi Ini bisa bawa ikatan alumni MAN ini. Iya. Saya bahagia sekali kayak Profesor Hafaz ini juga alumni Busana Ulum. Saya alumni Busana Ulum. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang berkualitas ini, Prof. Saya pribadi tadi sangat ini ya, bukan bangga dengan AA ini, tapi tadi terpukul juga dengan gara-gara AA ini prodi ini ya. Jadi saya kan lagi S3, insya Allah target saya selesai di 2023 awal nanti. Mudah-mudahan jika tidak ada halangan. Nah, saya itu kan tidak pernah menaikkan pangkat. Saya masih AA sejak saya ya. Tadi saya udah sepintas 2017 saya coba, tapi terkendala dengan itu. Maksud saya begini, saya mau bertanya, nah kapan ketika saya selesai, ini mohon maaf karena memang saya baru dapat ilmu ini. Dan saya baru masuk ruang ini hari ini, makanya salah dari situ, seharusnya bisa dari belakang tadi. Kapan saya bisa mengajukan kenaikan pangkat? Setelah saya selesai S3, pertama. Kemudian kapan berlaku apa tadi untuk penghitungan KUM itu? Karena saya kan sudah lama nih, sudah berapa tahun ke belakang, apakah itu berlaku? Jurnal saya misalnya berapa tahun yang lalu, yang 3 tahun terakhir nih ada juga jurnal Sinta 2, ada juga beberapa jurnal. Itu apa dihitung yang beberapa tahun terakhir, apa tahun sebelum saya ngambil S3 terhitung juga. Dan itu apakah saya kemana saya setelah ada ijazah itu bisanya kemana. Demikian Pak Profesor Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi mungkin. Pak Danan juga nih mau naik pangkat ya. Oke ya, kalau tidak ada kita. Baik, ini ada. Saya aja satu. Untuk yang menggeser, ya, geser lektor kepala sama geser lektor. Strategi bagaimana seseorang memutuskan untuk bergeser atau dia harus naik. Itu aja ya, dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Baik, ini kami izin dari temu alumni ya. Baik, yang tadi pertanyaannya itu ada di wajibnya ada di tabel nih, tabel. Ini tabel ini di print aja taruh di kamar. Ini ada lektor kepala magister. Ini kan? Nah, wajibnya W-nya itu ada di jurnal internasional. 1 aja. 1. Mungkin 2 disuruh supaya aman ya. Tapi kalau ada 1 coba aja, siapa tahu rezeki kan. Bersih, maksudnya bersih jurnalnya, bukan jurnal predatory. Ya itu lain lagi, nanti tambah lagi 2, kalau dia masa kerja ya. Tapi ini yang normal 1 tahun, tunggu aja masa kerjanya 8 tahun, atau tambah 1 lagi. Jadi hitungnya dari TMT, kalau itu di atas TMT terakhir itu bisa. Tapi harus penulis pertama. Itu penulis keberapa? Harus penulis pertama kalau nggak salah.
Penulis pertama, ya. Ini nih, sebagai penulis pertama. Nggak mesti penulis koresponden, tapi penulis pertama aja boleh. Ya, jadi masih bisa. Cuman kalau bisa nanti Pak Dekan bilang doktor lah ya, jangan master. Tidak terkepala nggak mau jadi doktor lagi. Ya, apa lagi tadi? Jadi kita selalu lihat TMT terakhir Ibu. Jadi TMT terakhir Ibu sebelum sekolah kapan? 2009. Nah, dari 2013 tuh itu semua bisa diakui. Kapan Ibu bisa ajuin? Setelah Ibu tamat nanti udah keluar surat apa namanya? Aktif kembali baru bisa ajuin. Ya udah gelar udah keluar ya. Udah ada ijazah di Simpek udah keluar itu bisa. Saya yakin pasti pengajarannya itu udah penuh karena kan sebelum S3 udah ngajar kan. Nah, ini masalah penelitian aja. Nah, selama publikasi di kampus waktu S3 sepanjang ada UIN Araniri afiliasi Ibu itu bisa. Tapi kalau afiliasinya IPB itu nggak bisa. Dua afiliasi masih berdebat ya. Tim reviewer masih debat, tapi kalau bisa satu afiliasi, kalau dua mungkin masih bisa. Saya yakin masih bisa. Tapi kalau tanpa afiliasi tempat kita kerja itu nggak bisa. Jadi afiliasi harus hati-hati juga. Dua masukin sebagai DIM tambah sebagai staff FEBI. Apanya bisa? Bisa. Ada, nanti yang jeda tuh nggak dihitung, nggak ada kegiatan. Ibu jeda, publikasi dihitung, tapi kalau pengabdian tuh nggak dihitung, pengajaran nggak dihitung, karena dianggap lagi sekolah. Yang saya pahami seperti itu. Tapi kalau riset, asal ada afiliasinya FEBI UIN, itu aman. Aman, ya. Tapi nggak bisa jadi syarat bukanya, itu untuk nambah kum. Untuk syarat bukanya, harus yang tidak ada hubungan dengan disertasi atau tesis. Jadi Ibu buat riset satu lagi, yang mudah aja, yang Sinta berapa? Ibu kan di sini ya, mau naik ke ini aja nih, Sinta 4, 3, 4, 5, 6. Oh, mau lektor kepala. Mau ke lektor kepala? Ini berarti Sinta 2. Minimal Sinta 2, kalau ada Scopus boleh juga. Nggak mesti Sinta 2. Di atasnya boleh. Ya, jadi bisa. Ya. Saya juga kajur ya, ini saya membela Pak Dekan juga. Memang nggak, maksudnya udah kita coba semua usaha, tapi kalau dari dosennya nggak bergerak susah. Ya enggak, kita pergi rumah dia, sini kumpulin semua saya bawa pulang ya. Memang harus kita sendiri dulu, nanti dibantu sama Kajur atau Kaprodi untuk mempermudah. Ada. Timnya Kajur, Dekan, WD1. Ada pegawai khusus yang buat dupa-dupa itu. Tapi nanti disidang di PAK fakultas. Nanti Bapak kasih tahu aja nanti. Kalau udah 10 tahun, 15 tahun itu enggak ini lagi, enggak relevan lagi mau geser mau enggak. Yang penting cepat gitu, yang penting mau geser, mau loncat, terserah, yang penting cepat. Karena nanti hilang berkasnya, jurnal kita udah terbit 5 tahun lalu, udah tinggi seniority-nya, udah masalah, nggak bisa dipakai ya. Jadi harus jangan berjeda, jangan lama-lama. 3 tahun. Karena kan artikel kita publish, kan di site sama orang, kan tinggi nanti ininya. Nah itu susah kita mengklarifikasi, karena di Turnitin dia nggak bisa melihat mana yang men-cite, mana yang kita copy paste. Makanya segera mungkin. Jurnal dulu nggak ada bukti korespondennya, online pun enggak. Nah masalah lagi. Ya jadi harus segera.
Nggak lama-lama nanti ABSGB merdeka, ya. Buang aja tuh semua, nggak perlu lagi sertifikat, nggak ini. Ya. Jadi kalau nggak ini aja dapat surat lagi nanti kan. Ya, alhamdulillah sekali ya, ini suatu sukses story yang bisa kita terapkan ya. Bahwasanya tidak ada halangan selama kita punya kesabaran ya, punya konsisten dalam penyiapan kepangkatan ini ya. Ini sebenarnya masih ada waktu 10 menit. Ada satu penanya lagi, boleh Pak Irwa? Satu lagi sebelum kita yang akan berangkat sholat Jumat. Ya, tadi sudah dijawab. Udah tadi. Naik aja terus, naik terus. Yang penting jangan ditunda. Kalau bisa geser terus. Tapi kalau kita naik, kita ada 2 tahun nggak boleh naik lagi. Kalau menurut saya, kalau kita belum ada paper, geser aja. Tapi kalau udah ada paper, naik aja. Karena ada dosen kami Pak, dia nunggu dibisikin, udah jangan dulu lektor, langsung aja guru besar, dia kumpulin lah. Waktu kumpulin udah berubah peraturan, harus ada skopus. Jadi peraturan juga berubah. Ya. Dan ada 2 tahun itu, kalau memang kita yakin dalam 2 tahun ini ada skopus, kita tahan. Tapi kalau enggak, bagusnya naik aja terus. Karena buat skopus kan 2 tahun juga, lama ya. Ya, mungkin karena berhubung waktu juga ya sudah hampir pukul 12. Sesi materi Pak Heru ini sudah berakhir. Insya Allah nantinya selesai sholat Jumat jam 14. Pak Israya, ini kita membawa laptop ataupun menyiapkan perangkat karena nanti materinya langsung praktis dari Pak Saiful ya. Pak Saiful ini bukan orang sembarangan, orang yang memang diberikan kuasa untuk akun pengajuan kepangkatan, terutama lektor kepala dan guru besar. Jadi beliau secara teknis dan lapangan itu cukup paham. Maka kita berharap Bapak Ibu semuanya balik lagi setelah sholat Jumat nanti jam 14.00 dan kalau ingin menyiapkan sudah ada dupanya langsung bertanya di situ juga akan sangat baik ya. Mungkin itu saja. Kita beri aplaus yang meriah kepada Dr. Rifalipi dan kita doakan semoga segera mencapai gelar guru besar, profesor di hari Jumat dan bisa menjadi dekan ya, dekan FEB USK nantinya ya, dekan muda FEB USK. Amin. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekhilafan. Semoga materi ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk segera mengurus dan mempersiapkan jenjang kepangkatan fungsional kita bersama. Demikianlah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasi ya, ya kepada semua ya, ya kepada Bapak Ibu ini ada makan siang. Saya kembali ke panitia. Nasi kotak sudah ada. Sebentar ya kita koordinasi dengan Bu Jumi.